Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 201. Tatapan gelap Tuan Neraka tertuju pada bibirnya yang basah dan lembut, memandangi bibir basah yang sedikit terbuka hingga berubah menjadi senyuman jahat, dan dia tidak dapat menahan perasaannya yang berdebar kencang. Dia meliriknya dengan ekspresi menggoda di wajahnya dan suaranya terdengar rendah dan sedikit serak saat dia berkata, rasanya aku tidak tega melepaskannya. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu yang bermaksud mengolok-oloknya tiba-tiba mendapati sudut mulutnya meringis dan dia kemudian melihat wajah tampan yang semakin dekat itu. Seluruh tubuhnya berjuang untuk melepaskan diri dari tangannya dan melompat, mundur darinya saat dia menatapnya dengan waspada, wajahnya marah. Ya Tuhan, aku tidak punya kecenderungan laki-laki dan laki-laki. Bahkan jika kamu berusaha untuk menyakiti, kamu tidak boleh merusaknya padaku. Aku baru berusia 15 tahun dan aku adalah bunga yang baru saja akan mekar, aku tidak akan menjadi seperti itu. Yang mampu menahan kehancuranmu. Di luar pintu, Shadow One menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang setelah mendengar kata-kata itu, sambil berpikir dalam hatinya. Itu benar, itu benar. Tuanku, meskipun Anda memiliki sesama jenis, Anda tidak boleh memilih anak itu. Apa bagusnya anak itu? Selain aneh dan licik, dia juga cacat. Jika kamu benar-benar mengarahkan pandanganmu padanya, itu bukan kamu yang membinasakan dia, tapi dia yang menjatuhkan martabatmu. Dan Tuan Neraka yang mendengar kata-kata Feng Jiu malah terdiam. Kecenderungan pada laki-laki. Siapa bilang dia punya kecenderungan seperti itu? Kenapa pikiran wanita ini selalu dipenuhi omong kosong seperti itu? Melihat ekspresi kaget dan was-was di wajahnya, hatinya yang sempat terguncang dan sedikit goyah kemudian berangsur-angsur menjadi tenang, wajahnya sedikit menghangat saat dia menatap wanita itu dengan ekspresi yang sangat pantas untuk dihempaskan dan suaranya menjadi dingin saat dia berkata dengan gigi yang sedikit terkatup. Kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak punya kebiasaan yang aneh seperti itu. Terhadap kata-kata itu, apakah Feng Jiu akan mempercayainya? Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum malu-malu sambil berjalan ke arah luar dan berkata, sebenarnya, menurutku kamu tidak akan memiliki kebiasaan yang tidak diinginkan seperti itu. Shadow One juga sudah mengatakannya. Kamu pastinya adalah pria yang baik untuk dilihat dan sangat berguna. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kalian dua wanita cantik tepat setelah kalian baru kembalikan. Mendengar itu, Shadow satu di luar hampir meneteskan air mata, aku pikir bagus, kamu tuan muda, tidak bisakah kamu memasukkan namaku ke dalam semua yang kamu katakan? Sang Tuan Neraka tetap duduk di kursinya dan tidak bergerak, jarinya sesekali mengetuk meja dengan ringan sambil melihat ke arah wanita yang menyenggol dirinya sendiri dengan langkah kecil sampai dia mencapai luar pintu, dan kemudian segera menarik kakinya untuk berlari jauh. Ini sudah larut dan aku tidak akan mengganggu istirahat Tuan Neraka lagi. Pada saat kata-kata itu keluar, sudah tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tersebut. Shadow 1. Mendengar tuannya memanggilnya masuk, Shadow 1 menguatkan dirinya dan berjalan masuk. Ya, tuanku. Kamu memberitahunya bahwa aku ingin kamu membawa dua wanita ke sini untuk menemaniku dalam tidur. Tuan Neraka bertanya, ketika matanya yang tersenyum namun tidak benar-benar tersenyum tertuju pada Shadow 1, menyebabkan Shadow 1 bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Bawahanmu bertemu dengan dokter hantu di paviliun dan dia bertanya tentang hal itu. Bawahanmu lalu, keringat dingin di dahi, mengucur hingga seukuran kacang jatuh di tubuh Shadow One, dan dia tiba-tiba tidak dapat berbicara dengan akurat. Mungkinkah kamu ingin tinggal di menara angin cerah selama beberapa hari juga? Mendengar itu, Shadow One langsung memucat dan dia terjatuh berlutut. Tuanku tolong redakan amarahmu. Bawahanmu pasti tidak akan melakukannya lain kali. Abaikan dirimu. Jika ini terjadi lagi, kamu tidak akan dimaafkan. Tuan Neraka melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan, mengisyaratkan agar Shadow 1 pergi. Baik tuanku. Shadow One menghela nafas lega dalam hati, berusaha bangkit dan bergegas keluar. Setelah Shadow 1 mundur, memikirkan cara wanita itu menjauhkan diri darinya seolah dia adalah kalajengking beracun, alisnya berkerut tanpa sadar. Dia mengusap dagunya dan berpikir, mungkinkah wajahku tidak cukup tampan di matanya? Seharusnya tidak demikian. Dia masih sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Tapi, jika itu benar, kenapa wanita itu tidak membelinya sama sekali?
Mungkinkah dia perlu belajar dari wanita-wanita itu sebelumnya, untuk menggunakan penampilannya untuk memikatnya? Setelah kembali ke kamarnya, Feng Jiu berbaring di tempat tidurnya dan bersumpah dan merasa sudah waktunya untuk lari dari sini. Tuan neraka itu sedikit tidak normal dan wajahnya akan segera dikuburkan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri. Tidak diketahui masalah apa lagi yang akan terjadi jika dia terus tinggal di sini. Keesokan harinya, dia membawa obat yang dia buat ke Outlin, dan kemudian meminum cukup banyak ramuan ajaib dari menara medis. Tepat ketika dia baru saja hendak keluar dari menara medis, dia melihat Outlin masuk membawa sebuah kotak besar dan dia kemudian bertanya. Outlin, apa yang kamu bawa di tanganmu? Ho ho, ginseng ini berumur 1000 tahun, harta karun langka yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Lihat ini harta karun yang sangat premium. Dia membuka kotak itu, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata. Dengan ginseng 1000 tahun ini, hanya satu irisan kecil saja akan mampu menahan kehidupan seseorang dengan auranya yang sangat lemah dan berkali-kali, obat ajaib itu bisa menjadi sumber kehidupan. Akarnya utuh dan garis uratnya jelas. Ini memang harta karun yang jarang ditemukan. Mata Feng Jiu berbinar, tangannya terulur ingin merasakannya tetapi Outlin menutupnya. Outlin memandang Feng Jiu dengan waspada dan memegang kotak itu erat-erat di tangannya sambil berkata. Ini adalah harta karun di antara harta karun, kamu tidak boleh memiliki ide apapun dengan ginseng 1000 tahun ini. Ini di sini, harus disimpan dan digunakan untuk menyelamatkan hidup. Aku tahu, aku tahu. Hanya ingin melihat. Feng Jiu tersenyum kecil, hatinya berpikir bahwa ketika dia pergi, dia akan mencuri ginseng 1000 tahun ini dan membawanya. Sepanjang hari, dia menghindari Tuan Neraka, berusaha sekuat tenaga untuk tidak bertemu dengannya. Hingga langit malam berangsur-angsur menjadi gelap, Feng Jiu mengukur waktu sebelum dia berjalan menuju sumber air panas di gunung di belakang, berniat untuk berendam malam ini, sambil menunggu beberapa hari hingga Tuan Neraka keluar dari kediamannya. Saat itulah dia akan diam-diam pergi. Melepaskan pakaiannya dan mengikatkan lapisan tipis kain kasa ke tubuhnya, Feng Jiu dengan hati-hati melangkah ke sumber udara panas. Mata air panas di gunung belakang ini lebih dalam dan dia hanya bisa berjalan di sepanjang sisi kolam, lalu duduk di sepanjang tepinya untuk tenggelam ke dalam air. Sambil bersandar di tepian, dia menghela napas. Kebahagiaan murni. Saat malam semakin larut, langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, pemandangan yang sangat indah. Datang untuk berendam di sumber air panas, mengapa kamu tidak meminta tuan ini untuk ikut tetapi malah datang ke sini sendirian? Suara yang terdengar tiba-tiba itu sangat mengagetkan Feng Jiu hingga dia hampir melompat keluar. Namun mengingat hanya ada lapisan kain kasa tipis di sekujur tubuhnya, dia segera tenggelam kembali ke dalam air, memunculkannya coretan kemarahan saat dia mengungkapkan orang yang berjalan keluar dari balik bayang-bayang. Mengapa kamu di sini? Tuan Neraka yang berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya tidak mengenakan topengnya, menampilkan wajahnya yang seindah dewa surgawi. Tetapi pada saat itu, pandangannya yang tajam dan dalam menatap tajam sosok di dalam air, pada bahu yang bulat dan halus tanpa berniat untuk berpaling, tetapi untuk mengaguminya dengan terang-terangan. Kalau dipikir-pikir, ini kedua kalinya dia melihatnya di dalam air seperti ini. Terakhir kali, dia tidak memikirkan hal lain tentangnya dan tentu saja dia tidak memedulikannya, tidak pernah terlalu memperhatikannya. Tapi melihat hal itu lagi hari ini, dia merasa bahwa wanita di dalam air dengan cahaya lembut malam yang terpantul di permukaan air, sama cantiknya dengan sebuah potret, meskipun wajahnya telah diolesi dengan salep obat itu, tetap saja dia tetap cantik, tidak membuatnya tampak kurang menarik dan menyenangkan di matanya. Dia memegang tangan di belakang punggungnya, berdiri di tepi kolam air panas, menatap wanita yang menyusut kembali dan meringkuk di dalam air dengan senyum yang hampir tidak terdeteksi pada wajahnya yang tampan dan sangat tegar untuk mengatakan. Tempat ini milik tuan ini. Apa yang aneh dengan tuan ini muncul di sini? Saat dia berbicara, dia telah melepas sepatu botnya, melepaskan sabuk giok di pinggangnya, menanggalkan jubah luarnya sebelum melepas jubah di dalamnya, untuk menampilkan bagian atas tubuh yang indah dan berotot. Melihat dia menggerakkan tangannya ke bagian atas celananya yang bermaksud melepasnya, Feng Jiu langsung menjadi sangat gugup hingga dia mulai tergagap. Apa yang sedang kamu lakukan? Suaranya rendah dan sangat menarik dan jika seseorang tidak memperhatikannya, mereka tidak akan menyadari bahwa suara itu dibuat dengan sedikit kegembiraan. Feng Jiu menatapnya dengan kecewa dan berkata, tentu saja aku tahu kamu mau melepas pakaianmu.
Aku bertanya-tanya mengapa kamu bahkan melepas pakaianmu. Tentu saja berendam di sumber air panas. Dia menjawab seolah dia menyatakan apa yang sudah jelas. Apakah kamu melihat bahwa aku ada di sini? Dia membalas dengan gigi terkatup. Kita sama-sama laki-laki, apa bedanya kita berendam di pemandian air panas bersama? Tuan neraka bertanya sambil mengangkat alisnya, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu hampir ingin melompat keluar dari air untuk mencaci makinya dengan keras. Apa yang dia maksud dengan sesama laki-laki itu? Siapa bilang tidak masalah jika keduanya mandi bersama di pemandian air panas? Dia tidak mengenakan pakaian apapun di sini. Dia sudah tertutup seperti bola dan jika dia benar-benar masuk ke dalam air, betapa mengerikannya jadinya. Tetapi pada saat itu, dia melihatnya melepaskan celana panjangnya dan hendak menanggalkan celana dalamnya. Melihat itu, hati Feng Jiu berdenyut dan terangkat. Dia sepenuhnya menyadari bahwa seharusnya ia mengalihkan pandangannya, tetapi matanya seolah-olah terserap seperti magnet, untuk menatap langsung padanya. Melihatnya yang tak tergoyahkan memperhatikan setiap tindakannya tanpa kebencian, ujung mulut Tuan Neraka sedikit melengkung, dan tangan yang diletakkan di atas celana di dalamnya berhenti saat dia berkata dalam suasana hati yang gembira. Tuan ini mendengar dari Grey Wolf bahwa ketika kamu merawatnya sebelumnya, kamu hanya memberikan aku bocah tur pada titik akupuntur di pinggangnya. Kalau tidak, apa lagi? Dia berkata sambil memutar matanya. Namun, saat suaranya turun dan dia mengingat pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya dengan ekspresi aneh di wajahnya saat itu, dia langsung terkejut saat dia bertanya. Kamu tidak mungkin mengira aku melihat semuanya. Begitukah maksudmu? Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa selain menyetujui dengan diam, Feng Jiu tidak bisa menahan tawa. Astaga, mengapa kamu berpikir seperti itu? Berpikir bahwa aku akan sangat bejat. Melihat pria itu memandangnya dengan senyum yang tak terlihat, dia kemudian tertawa sedikit malu-malu. Baiklah, meskipun aku sedikit bejat, aku sangat pilih-pilih dan aku menetapkan standar yang sangat tinggi, oke. Dengan seseorang seperti Grey Wolf, aku tidak akan melakukannya. Aku bahkan tidak tertarik untuk melihatnya meski dia telanjang bulat. Oh, lalu bagaimana dengan orang seperti tuan ini yang ada di sini? Mendengar itu, sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia berkata, ya Tuhan, aku ingat kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak memiliki kebiasaan yang menyimpang. Seperti yang diharapkan, kata manusia tidak bisa dipercaya. Bajingan ini jelas-jelas mengalir kemana-mana dengan niat asmara. Mungkinkah mata air sudah tiba? Apalagi khayalan Tuan Neraka pun beralih ke pikiran cinta. Itu benar, orientasi Tuan ini di sini sangatlah normal. Dia menatap tepat ke arahnya dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat, dan tangan di celananya menarik celananya ke bawah tanpa peringatan apapun, seluruh tubuhnya berdiri telanjang bulat di sisi sumber udara panas sambil menatap wanita yang wajahnya berubah drastis dalam bayangan, dan jantungnya melonjak karena kegembiraan yang tak terduga. Sial, burung yang besar sekali. Feng Jiu kaget, berteriak melalui kenyamanan. Namun kata-kata itu baru saja terucap saat dia kembali tertawa malu-malu, terutama saat dia melihat pria itu melangkah untuk masuk ke sumber udara panas, dan seluruh tubuhnya menjadi tegang karena gugup. Sebuah tangan menggenggam kain tipis kasa yang melindungi tubuhnya yang tertutup, tangan lainnya meraba tepian, memeriksa pakaiannya sendiri. Dia bermaksud untuk menjauh dari belakang tetapi suara rendah yang terdengar tepat setelahnya membuat tangan yang dia ulurkan membeku, dan kemudian tanpa daya menariknya kembali. Jika kamu ingin bermain petak umpet di dalam air bersama Tuan di sini, Tuan ini akan dengan senang hati menurutinya. Suara rendah itu terdengar malas ketika mencapai telinga, tetapi itu membuat Feng Jiu seluruh gigi karena marah ketika dia menatap pria yang tenggelam ke dalam air dan duduk dengan tangan terentang lebar di samping, berpikir jika dia bisa, dia benar-benar ingin memberinya satu pukulan yang bagus untuk memberinya pelajaran yang pantas. Melihatnya tertutup rapat sekitar 3 meter jauhnya dan terlihat begitu dipenuhi amarah namun tidak berani mengutarakan, alis sang Tuan Neraka terangkat sedikit, wajah tampan dan tegar itu tercoreng dengan senyuman iblis saat suara yang dalam mendengar suaranya dengan kegembiraan. Apakah kondisi tubuh Tuan ini memuaskan? Feng Jiu mengungkapkan kegembiraan di mata Tuan Neraka itu dan mencibir. Tidak terlalu bagus. Oh, jadi, mungkin sebaiknya Tuan ini mendekat sedikit agar kamu bisa melihatnya lebih jelas. Dia berkata dengan mata menantang, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap untuk maju. Wajah Feng Jiu berubah ketika dia melihatnya dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk berteriak. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak perlu datang,
Tidak perlu datang. Tubuhmu luar biasa, kuat dan sangat dahsyat. Apakah itu cukup? Orang macam apa itu? Bahkan seorang preman pun tidak perlu seburuk itu kan? Apakah dia bahkan peduli untuk menyelamatkan mukanya? Tuan Neraka tidak bertindak terlalu jauh karena dari apa yang dia lihat, dia pasti akan menjadi wanitanya, dan oleh karena itu, dia tidak ingin terburu-buru agar tidak menakuti wanita itu yang tidak akan memberikan keuntungan apapun. Ayo gosok punggung tuan ini. Tuan Neraka berkata sambil berbaring di tepi kolam memunggunginya. Melihat itu, mata Feng Jiu berkedip sedikit saat dia memikirkannya sebelum dia berkata, aku bisa datang dan membersihkan punggungmu jika kamu mau, tapi kamu harus tetap dalam posisi itu dan tidak bergerak, atau bahkan memutar kepalamu. Tuan Neraka menjawab dengan malas, sudut mulut melengkung. Wanita ini, masih belum menyadari bahwa gendernya sebagai wanita telah terekspos olehnya. Setelah mendengar dia menyetujuinya, Feng Jiu kemudian meluncur ke sisi kolam dan ketika dia meraih ke belakang punggungnya, matanya berbinar karena kebingungan. Dia hanyalah seorang pembuat ramuan obat yang telah ditangkap dan dibawa kembali olehnya, namun di sini dia malah menunjukkan punggungnya kepadanya sepenuhnya tanpa bersikap waspada. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan yang dimilikinya padanya berasal karena sudah diketahui jika ada yang menyimpan niat jahat dan dia membuka punggungnya kepada orang seperti itu, dia bisa kehilangan nyawanya kepada orang-orang tersebut. Di mana handuknya? Apakah kamu membawanya? Feng Jiu bertanya dan dia melihatnya menyerahkan handuk putih padanya. Menerima handuk darinya, dia kemudian sesekali dan setengah hati mulai menggosok punggung, sambil berpikir dalam pemikiran bahwa dia akan berendam di sumber air panas dengan seorang pria telanjang bulat, dan bahkan menggosok punggungnya untuknya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Sedikit lebih keras, suaranya terdengar agak serak, tidak ada alasan lain selain karena dia menggosok terlalu pelan, yang terasa seperti dia menggelitiknya, yang membuat api jahat muncul di dalam dirinya. Feng Jiu secara alami dapat mendeteksi bahwa suaranya sedikit lebih dalam dan sedikit serak. Dia meliriknya sambil mengutuk dalam hati, memberikan sedikit lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Dia awalnya berpikir untuk menggunakan jepit rambut yang dia sembunyikan di balik rambutnya untuk menusuknya hingga pingsan sebelum dia melarikan diri. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kepercayaan penuh yang dibawanya, dia tidak mampu memaksa dirinya untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, tangannya menjadi lelah tetapi seorang lelaki di sana berbaring begitu nyaman sehingga dia tidak bergerak 1 inci pun sampai dia berhenti dan kemudian berkata, Tuan Neraka, kamu seharusnya sudah cukup menikmatinya kan? Ya ampun tanganku hampir lepas dan kulitku berkerut karena terlalu lama berendam di sini. Kamu bisa kembali dulu. Ucapannya dengan malas, masih tidak bergerak dari tempatnya. Mendengar itu dan melihat dia terbaring di sana dengan mata terpejam dengan nyaman, dia kemudian mundur sedikit ke tempat pakaiannya berada, dan kemudian menarik pakaian itu ke dalam untuk dipakai di bawah air. Tuan Neraka melihat dia mengenakan pakaiannya dengan punggung menghadapnya sebelum dia muncul dari permukaan air, mengenakan pakaian yang basah kuyup dan bangun dengan niat untuk pergi. Alisnya kemudian berkerut tanpa sadar dan dia berkata, kamu akan berjalan kembali dengan pakaian basah itu. Saat pakaiannya basah kuyup, pakaian itu menempel erat ke tubuhnya yang menggambarkan sosok lekuk tubuhnya sepenuhnya. Meskipun dia menutupinya dengan kain tipis di depan tubuhnya, sensualitas sugestif yang samar-samar terlihat itu membuat sensasi panas naik di dalam tubuhnya. Lagi pula, dalam perjalanan pulang, ada berapa banyak penjaga baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Bukankah dia akan terekspos sepenuhnya agar semua orang bisa melihatnya? Apa bedanya jika aku kembali memakai pakaian basah? Aku akan menggantinya begitu aku kembali. Dia mengutarakan tanpa berpikir panjang saat langkahnya keluar tanpa jeda. Namun di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menegang dan membeku. Kenakan jubah luar tuan ini pada dirimu sendiri untuk kembali. Suara dalam yang diwarnai dengan suara serak yang tak terlihat terdengar dari belakangnya saat hembusan udara hangat menyampaikan ke telinga, membuat telinga kesemutan, terasa sedikit geli. Dia menutupinya sedikit untuk melihat lengan jantan melingkari dirinya dari belakang, lengan kuat itu membungkusnya di dalamnya saat jubah luar menutupi tubuhnya. Dari depan hingga belakang, seluruh tubuhnya terbungkus seluruhnya. Dia tidak menoleh ke belakang, tubuhnya sedikit membeku. Bukan hanya karena dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke tubuh wanita itu untuk mengenakan jubah luarnya, tapi lebih karena fakta bahwa tubuh itu menempel padanya, dan tidak mengenakan pakaian apapun. Terima kasih. Dia dengan cepat berhenti, sebelum berjalan keluar dengan langkah tergesa-gesa.
Ini adalah pertama kalinya seseorang bersikap begitu kejam padanya dan dia harus berterima kasih kepada orang itu di atasnya. Sungguh mimpi yang aneh. Melihat dia melarikan diri dengan langkah yang sangat bingung seolah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya, sudut mulut Tuan Neraka terangkat, tersenyum senang. Dan ketika Shadow satu yang sedang berjaga di luar sumber air panas melihat sosok itu berjalan dengan tergesa-gesa keluar dari dalam sumber air panas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melongo dengan mata terbelalak kaget. Kenapa? Kenapa kamu keluar dari dalam? Dari sana. Feng Jiu hanya meliriknya tanpa mengucapkan kata pun. Dia menarik jubah luarnya erat-erat dan kemudian berjalan menuju rumah kecilnya. Ya, astaga, apakah aku melihatnya dengan benar? Apakah dia benar-benar mengenakan jubah luar tuan di sekelilingnya? Shadow One terkejut kaget, sambil menatap sosok yang menghilang ke dalam kegelapan malam, hampir ingin berlari ke sumber air panas untuk melihat situasi di dalam sumber air panas tersebut. Tapi, penghalang telah dipasang di sumber air panas dan dia tidak bisa masuk. Tidak lama setelahnya, ketika dia melihat tuan berjalan keluar hanya dengan mengenakan jubah di dalamnya, Shadow satu memaksa ke depan untuk memberi salam, tergagap saat dia bertanya. Ya, tuanku, mengapa bawahanmu melihat dokter hantu keluar dari dalam? Kedua pria itu, tidak mungkin berbagi pemandian seperti sepasang kekasih di sana kan? Tuan yang sama tampannya dengan dewa yang diasingkan, jagoan makhluk surgawi, akankah benar-benar berbagi sumber air panas dengan dokter hantu yang lemah dan cacat itu? Bayangan adegan itu dalam pemikirannya saja sudah menyebabkan sudut mulutnya berkedut, dan dia tidak mampu melanjutkan pemikirannya lebih jauh. Kebetulan, dia juga sedang berendam di sumber air panas. Kata Tuan Neraka dengan senyuman di sudut mulutnya, sambil membuka langkahnya untuk berjalan menuju halaman rumahnya. Shadow satu memandang ke langit tanpa berkata-kata. Kebetulan, apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Sang Neraka belum pernah datang untuk mandi di sumber air panas pada saat seperti ini sebelumnya. Dan melihat wajah Tuan tampak begitu hidup dan penuh kebahagiaan, dia tidak berpikir bahwa Tuan sama sekali tidak punya motif. Setelah kembali ke halaman utama, Tuan Neraka masuk ke ruangan sementara Shadow satu berjaga di halaman luar. Tapi, hatinya tidak mau tenang dan perhatiannya agak terganggu saat dia berjaga, bahkan tidak menyadarinya ketika Grey Wolf muncul dan berdiri tepat di dekatnya. Ai, kenapa kamu terlihat begigurue beberapa hari terakhir ini? Grey Wolf bertanya dengan sedikit bingung sambil menamparkan bahu Shadow One. Shadow One meliriknya dan awalnya tidak ingin menceritakan hal itu padanya. Tapi setelah berpikir dan mengalihkan perhatian ke pintu yang tertutup rapat, dia kemudian menekan suara menjadi berbisik untuk bertanya. Grey Wolf, dalam beberapa hari saat kamu tinggal di Menara Angin Jernih, apakah kamu benar-benar melihat orang-orang mencari kesenangan dari para gigolo itu? Ya, seru Grey Wolf sambil menganggukkan kepalanya. Mengingat otot-otot perut bahkan pernah dibelai, bulu kuduk merinding muncul begitu saja di sekujur tubuhnya. Lalu bagaimana seorang laki-laki dan laki-laki melakukan itu? Mengapa kamu penasaran tentang itu? Mengapa kamu tidak pergi bicara dengan Tuan tentang itu, agar dia membiarkanmu memperluas pandanganmu di Menara Angin Jernih? Serigala Abu berkata dengan jahat. Shadow One mengabaikan hal itu dan hanya berkata dengan sedih. Saya sangat khawatir tentang Tuan sekarang. Apa maksudmu? Grey Wolf bertanya kaget, tidak sepenuhnya mengerti. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Tuan memperlakukan dokter hantu dengan sangat berbeda? Baru saja tadi malam, mereka bahkan berendam bersama di sumber air panas di mata air gunung di belakang. Kamu tidak melihatnya, tetapi ketika Tuan datang dari sana, wajahnya tertulis cinta penuh kebahagiaan. Hais, aku sangat takut terjadi sesuatu kalau terus seperti ini. Shadow satu kemudian berbalik menghadap Grey Wolf dan dia melihat Grey Wolf mengedipkan matanya. Shadow One tidak mau bertanya dengan bingung. Ada apa dengan matamu? Tertulis cinta penuh kebahagiaan. Dari belakang, ketika suara yang dalam dan magnetis mencapai telinganya, seluruh tubuh Shadow satu membeku saat dia melihat Grey Wolf menundukkan kepalanya untuk berdiri di sana dengan penuh hormat. Dia tidak bisa tidak mengutuk dalam hati dengan keras. Di mana rasa persaudaraanmu? Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa Tuan datang. Dengan cepat membentangkan tubuhnya dan melihat wajah Tuan Neraka membesar tepat di depan matanya, ujung mulutnya tertarik dengan kaku saat dia menyapa untuk memberi salam. Ya, Tuanku. Cinta yang membahagiakan tertulis di seluruh wajah Tuan akhir-akhir ini. Tuan Neraka bertanya dengan mata dingin, memunculkan tajam dan dingin yang tajam itu muncul pada Shadow satu, menimbulkan rasa dingin yang tak terlukiskan ke dalam jantungnya yang melemah. Tidak,
Tidak sama sekali. Kepala Grey Wolf menunduk, pandangannya penuh penyesalan. Tuan ini sepertinya mendengar bahwa kamu agak penasaran dengan laki-laki. Karena itu terjadi, Grey Wolf. Lemparkan Shadow 1 ke dalam menara angin jernih agar dia mengamati dengan cermat selama 3 hari. Setelah mengatakan itu, Tuan Neraka kembali untuk kembali ke dalam ruangan. Tuanku, wajah Shadow 1 tampak sedih saat dia berteriak memanggil Tuan Neraka. Bawahanmu sama sekali tidak tertarik pada laki-laki dan aku juga tidak penasaran dengan mereka. Bawahanmu tidak ingin pergi ke menara angin jernih. Hehehe, kamu sudah bisa berhenti memohon. Tuan tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Ayo, atas nama persaudaraan, aku secara pribadi akan mengantarmu pergi. Hahaha, Grey Wolf tertawa terbahak-bahak melihat kemalangan Shadow One, menepuk pundaknya saat dia menarik Shadow One keluar. Shadow One menatap tajam ke arah Grey Wolf dan berkata dengan marah. Grey Wolf, kamu sengaja melakukannya kan? Aku mengedipkan mata berkali-kali padamu dan kamu tidak menangkapnya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Ayolah, Tuan sudah menunjukkan lebih banyak belas kasihan kepadamu. Saat aku dilempar ke menara angin jernih sebelumnya, aku tidak hanya dibuat untuk mengamati. Kali ini berbeda bagimu karena kamu hanya perlu mengamatinya dengan cermat agar kamu tidak menanyakan pertanyaan seperti ini lagi. Dan begitu saja, karena Grey Wolf baru kembali 2 hari, Shadow 1 dikirim ke menara angin jernih. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Feng Jiu di halaman belakangnya yang pikirannya hanya dipenuhi dengan persiapan untuk melarikan diri. Siang hari berikutnya, Grey Wolf datang ke halaman Feng Jiu dan pergi ke pintu untuk mengetuk. Dokter Hantu. Di dalam kamar, Feng Jiu membuka pintu dan keluar. Melihatnya adalah Grey Wolf, dia bertanya dengan sedikit bingung. Ada apa? Grey Wolf ini sebenarnya masih berani datang menemuinya lagi. Bukankah dia takut dia akan menusuknya lagi? Tuan ingin kamu pergi makan bersamanya. Kata Grey Wolf sambil memandangi wajah yang berlumuran noda hitam dan hijau itu, tidak dapat memahami mengapa tuannya ingin meminta anak ini pergi makan bersamanya. Mendengar itu, Feng Jiu tertawa malu-malu dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Katakan saja bahwa aku sudah makan. Saat suaranya turun, dia segera mundur kembali ke kamar dan menutup pintu rapat. Melihat hal itu, alis Grey Wolf meringkuk tetapi tidak berani menarik orang itu kembali dengan paksa, dan karena itu dia kembali untuk melaporkannya kepada tuannya. Di halaman utama, setelah mendengar laporan Grey Wolf, wajah Tuan Neraka menjadi sedikit gelap saat dia berpikir. Wanita ini, menghindarinya. Melihat warna wajah tuannya tidak terlihat terlalu baik, Grey Wolf tidak berani mengatakan apapun tetapi hanya berdiri dengan sopan dan waspada di samping untuk berjaga-jaga. Pada saat itu, seorang yang berjongkok hitam kemudian masuk dengan langkah tergesa-gesa untuk membungkuk memberi salam dengan satu lutut sebelum dia berkata. Bawahanmu memberi salam kepada Tuan. Tuan Neraka memandangnya dan bertanya. Mengapa kamu kembali? Tuanku, bawahan Anda telah berhasil menangkap orang itu. Dia menunggu interogasi tuanku. Mendengar kata-katanya, mata Tuan Neraka yang dalam berputar dan dia segera berdiri dan berkata. Pimpin jalan. Dan Feng Jiu yang mendengar berita bahwa Tuan Neraka akan meninggalkan istana menunggu sampai malam setelah Old Lin selesai mengambil ramuan herbal sebelum dia menyelipkan ginseng berusia 1000 tahun ke dalam cincin ruang di mana setelah itu, dia kemudian melangkah keluar, melewati arai penghalang untuk meninggalkan menara medis. Malam itu ketika Tuan Neraka kembali, Old Lin datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan dengan bingung. Tuanku, bencana, Gosli mencuri ginseng berusia ribuan tahun dan melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, wajah Tuan Neraka segera berubah menjadi gelap, aura yang sangat berbahaya terpancar dari seluruh tubuhnya dengan dingin. Tatapan tajamnya menyempit dan langsung mengarah ke Old Lin. Lari. Merasakan udara tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, tubuh Old Lin dan Grey Wolf yang berdiri tepat di belakang Tuan Neraka langsung membeku kaku. Ya, bawahanmu baru saja pergi ke menara medis dan melihat ginseng 1000 tahun tidak ada di sana, jadi aku pergi mencari Gosli, tapi ternyata dia juga sudah pergi, penjaga yang mengatakan mereka terakhir melihatnya berkeliaran saat malam hari. Lalu tanpa ada yang menyadarinya, dia. Mata sang Tuan Neraka memicu ketika dia melihat ke atas ke langit malam yang gelap, matanya kemudian berkilau gelap saat suaranya yang dalam bergema melalui bibir yang tegang, Grey Wolf. Keluarkan orang untuk mencari sekarang juga. Baik tuanku. Grey Wolf menyetujui perintahnya, dan hendak melangkah keluar ketika suara Tuan Neraka terdengar sekali lagi. Jika kamu menemukannya,
jangan gunakan kekerasan, agar dia tidak mendapat celaka. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Grey Wolf terangkat dan dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa untuk menjawab. Ya, tuanku. Sebelum dia segera pergi. Tuan Neraka kemudian melangkah untuk berjalan, bukan kembali ke halaman utama, tetapi ke halaman kecil tempat Feng Jiu tinggal. Ketika Old Lin yang mengikuti di belakang melihat hal itu, dia membuka mulutnya sejenak, tetapi kemudian memutuskan untuk mundur tanpa kata pun. Mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke ruangan yang sangat kosong, mata Tuan Neraka berubah muram. Udara seakan masih dipenuhi aroma tumbuhan yang belum hilang. Langkahnya membawa satu putaran ke dalam kamar dan ketika dia sampai di tepi kamar tidur di kamar dalam, dia melihat sudut kertas perkamen mencuat dari bawah bantal. Dia segera melangkah masuk untuk mengambilnya. Ketika pandangannya jatuh pada kertas pergamen, sudut mulutnya melengkung secara tidak sadar, wajah tampan dan gagahnya kemudian menunjukkan momen kelembutan yang jarang terlihat. Wanita mesum yang tidak berani bertindak sesuai keinginannya. Di atas kertas itu, ada gambar dua orang. Dia mengenakan pakaian pria, jari telunjuknya dengan lembut mengangkat dagunya yang digambarkan tidak mengenakan pakaian apapun, tangan yang bertumpu pada dada, namun memunculkannya terlihat keluar pada perkamen, terlihat sangat provokatif. Pandangannya kemudian jatuh pada beberapa kata yang memiliki panah yang menunjuk ke arah mereka dari atas kepala dua figur kecil yang digambarkannya, di mana dia tidak bisa tidak membaca dengan berbisik, Tuan Neraka yang pasif. Dokter hantu yang tegas. Wanita ini hanya gatal untuk ditampar. Dia mengumpat sambil tertawa, suaranya rendah dan dalam ketika hatinya ingin bertemu dengannya. Sebuah emosi yang dikenal sebagai kerinduan, muncul tak terkendali jauh di dalam hatinya, pikirannya tak terelakkan terseret ke dalam pergolakan. Namun, emosi lain kemudian muncul di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dengan dia melarikan diri sekarang, orang-orang yang dia kirim tidak akan bisa menyusulnya. Lagi pula, wanita itu licik seperti rubah sekaligus eksentrik dan licik. Setelah berhasil melarikan diri, dijaminnya pasti tidak akan semudah itu. Dan hanya pada saat itulah dia ingat selain mengetahui bahwa dia dikenal sebagai dokter hantu, dia bahkan tidak tahu siapa namanya. Jika Grey Wolf dan anak buahnya tidak dapat membawanya kembali, maka menemukannya lagi di masa depan akan sulit. Seperti yang dipikirkan oleh Tuan Neraka, saat fajar menyingsing, Grey Wolf kembali memimpin anak buahnya, menguatkan diri sambil melaporkan. Tuanku, bawahanmu mencari sepanjang malam namun tidak dapat menemukan dokter hantu. Aku khawatir dia telah melarikan diri. Tatapan Tuan Neraka semakin dalam. Jawabannya adalah apa yang dia harapkan. Suruh semua orang di Istana Neraka memperhatikan apa yang terjadi di luar sana. Jika mereka mendengar berita apapun tentang dokter hantu, kembalilah dan segera lapor. Baik tuanku, Grey Wolf menjawab dengan penuh hormat, dan melanjutkan perintahnya. Tuan Neraka berdiri di dalam halaman dengan tangan di belakang punggungnya, menatap jauh ke langit, berbisik pelan saat dia berkata. Kita pasti akan bertemu sekali lagi. Sementara itu, Feng Jiu yang telah menyebabkan orang-orang dari Istana Neraka mencarinya sepanjang malam, pada saat itu sedang mendaki lereng bukit yang tertutup tanah dan lumpur, matanya menatap hutan di depannya sambil berjalan, sambil tertawa terbahak-bahak, bersemangat dan berkata. Hahaha, akhirnya aku bisa merangkak keluar dari sana. Ai. Tawanya berakhir tiba-tiba ketika dia tiba-tiba kehilangan pijakan, seluruh tubuhnya terjatuh. Oh, dari puncak lereng dia berguling ke bawah dan dia hanya berhenti ketika menabrak pohon. Rasa sakit itu membuatnya mendengus dan dia terbaring di tanah untuk beberapa saat, bahkan tidak mampu untuk bangun. Hanya beberapa saat kemudian dia menghembuskan nafas saat dia berbaring di tanah sambil melihat ke langit, berpikir bahwa tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat Istana Neraka itu. Hanya ketika dia berhasil melarikan diri dari arai penghalang Istana Neraka, dia menyadari bahwa tempat itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan hanya satu sisi yang menyediakan jalan keluar. Tapi karena dia melarikan diri dari tempat itu, wajar saja kalau dia tidak bisa mengambil rute itu dan karena itu, dia telah mendaki gunung yang membawanya sepanjang malam di mana dia melewati lebih dari 10 arai penghalang dan batas sihir sebelum dia pergi ke sana. Untungnya, kekuatan mistiknya yang telah disegel telah dipatahkan dan dilepaskan bersamanya menggunakan kekuatan rohnya atau dia bisa saja ditangkap kembali. Setelah beristirahat sebentar, dia bangkit dan melihat sekeliling, mengikuti nalurinya saat dia mencari arah untuk berjalan, berpikir untuk menghubungi Leng Xuang terlebih dahulu setelah dia keluar dari tempat ini, sehingga dia bisa berhenti khawatir setelahnya, sudah lama tidak menerima kabar darinya. Tapi,
Yang tidak dia pertimbangkan adalah dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, dan fakta bahwa setiap adegan yang menyambutnya setelah itu begitu mengerikan hingga membuatnya cukup terkejut. Jika dia diangkat langsung ke langit pada saat itu, dia akan melihat bahwa tempat dia berada dikelilingi sepenuhnya oleh hutan lebat yang membentang bermil-mil. Bagaimana bisa berpikir untuk keluar dari mereka? Tanpa menghabiskan setidaknya 7 hingga 8 hari, seseorang bahkan tidak bisa menembusnya. Berjalan sendirian di dalam hutan, dia melihat ke kiri dan melihat ke kanan, berpikir bahwa tempat itu terasa sedikit aneh. Dia menemukan bahwa akan ada bendera kecil berwarna-warni yang dipasang sesekali di berbagai tempat dan akan ada barisan penghalang di setiap bentangan jalan, beberapa di antaranya bahkan memiliki bahaya di dalamnya, dan beberapa di antaranya hanya berupa arai labirin yang membingungkan. Aneh, tempat macam apa ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan ketika tiba-tiba, dia melihat di depannya ada dua pemuda saling berpegangan saat mereka duduk terengah-engah di bawah pohon. Matanya langsung berbinar dan dia mengambil langkah cepat ke depan untuk mengatakan. Kedua tuan muda ini, bolehkah aku bertanya? Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kedua orang itu segera melompat dan melarikan diri darinya bahkan tanpa melirik sedikit pun ke arahnya. Dia terkejut saat itu. Dia sudah berjalan selama setengah hari sebelum akhirnya dia bertemu dengan dua orang ini. Tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengejar mereka sambil berteriak. Tuan muda, tidak perlu lari. Aku hanya menanyakan arah. Namun, mungkin tidak terlalu buruk jika dia tidak berteriak. Setelah mendengar teriakannya, orang kedua itu berlari lebih cepat. Wah, apa yang terjadi? Dia menghela napas saat menatap kedua sosok itu. Dia tidak mengejar mereka terlalu dekat, tapi hanya mengikuti di belakang mereka tanpa terburu-buru, sambil berpikir. Hanya mengikuti mereka pada akhirnya akan membawa keluar dari tempat ini kan. Namun, meski dia tidak cemas, dia telah membuat kedua pemuda itu hampir mengalami gangguan mental. Dari sekte mana orang itu? Kenapa dia masih mengikuti kita setelah mengejar kita begitu lama? Apa yang dia inginkan? Salah satu dari mereka bermandikan keringat karena berlari, wajahnya berkerut panik. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat sosok merah sekitar 30 meter jauhnya dengan acuh tak acuh mengikuti di belakang mereka, dia tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Huf, aku tidak bisa lari lagi. Biarpun aku harus mati. Pemuda lain yang sedikit lebih gendut berteriak, menjatuhkan dirinya ke tanah sambil menatap Feng Jiu di belakangnya dan kemudian berteriak. Dari sekte mana kamu berasal? Bukankah sudah cukup jauh kamu telah mengikuti kami? Melihat bahwa mereka tidak lagi berlari, Feng Jiu mempercepat langkahnya menuju mereka, senyumnya melebar saat dia melihat dua pria muda yang sangat waspada, lalu berkata, aku hanya ingin bertanya arah. Mengapa kalian berdua lari? Apa? Bertanya arah. Kedua pria itu terkejut dan menatap Feng Jiu dengan keterkejutan yang membingungkan sebelum mereka bertanya bertanya arah apa. Tidakkah kamu tahu di mana tempat ini? Tempat apa ini? Feng Jiu memandang mereka dengan heran, aku hanya melihat ada bendera kecil berwarna-warni di hutan ini dan aku masih tidak bisa keluar dari sini setelah berjalan setengah hari. Tempat terkutuk macam apa ini? Mendengar kata itu, kedua orang itu akhirnya percaya bahwa dia sebenarnya hanya ingin menanyakan arah. Pemuda yang sedikit gendut itu kemudian melihat dan menyuarakannya dengan ketidaksenangan ketika dia berkata, aku akan mengatakan sejujurnya, kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kamu mengejar kami selama setengah hari hanya untuk menanyakan arah. Dan kamu menakuti kita berdua setengah mati. Oh, jadi, tempat apa sebenarnya ini? Kenapa kamu langsung mengangkat kakimu untuk segera berlari setelah melihatku? Feng Jiu bertanya dengan tidak mengerti. Ini adalah tempat di mana pelatihan yang sangat ketat dilakukan. Di dalam hutan ini, ada 3 sekte berbeda, bersama dengan penjahat terkenal dan pengikut kultivator yang tidak biasa, yang telah ditangkap oleh Akademi Awan Bintang selama bertahun-tahun. Kami adalah kultivator dari salah satu sekte dan sama seperti sekte lainnya dan kultivator dari Akademi Awan Bintang, kami di sini untuk menjalani pelatihan yang ketat. Lalu untuk apa kalian berlari? Tanya Feng Jiu, mengangkat sebelah alisnya. Ini adalah tempat untuk pelatihan yang ketat. Tidak heran dia telah bertemu dengan begitu banyak arai penghalang sebelumnya, dan arai batas perlindungan itu. Jika dia tidak membawa cincin rung, dia mungkin tidak akan bisa melewati batas itu. Semua ini karena kultivator sialan dari sekte kemegahan elegan. Mereka telah terjerumus ke dalam perampokan dan pembunuhan. Kata yang gendut dengan marah,
wajahnya terdistorsi oleh kemarahan. Beberapa rekan dari sekte kami sebenarnya sedang bepergian bersama mereka dan kami berhasil membunuh cukup banyak binatang iblis dan penjahat di sepanjang jalan, menerima hasil yang cukup besar dari pembagian rampasan. Tapi para penjahat itu tiba-tiba tergoda oleh keserakahan dan mereka melanggar kesepakatan antara sekte dan akademi, mengatakan bahwa tidak ada yang akan tahu setelah mereka membungkam kita. Mereka benar-benar penjahat. Ketika aku keluar dari sini, aku pasti akan melaporkan kejahatan mereka kepada Master Agung kami untuk mencari keadilan bagi kami. Wow, Feng Jiu menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti sebelum dia melanjutkan dengan bertanya. Dan kalian masih belum memberitahuku bagaimana cara keluar dari tempat ini. Tidak mudah untuk keluar dari sini. Kedua pemuda itu berkata dengan sedih. Tempat ini mempunyai garis batas yang telah diatur dan tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk, atau keluar dari dalam. Saat suara mereka jatuh, mereka berdua teringat saat mereka melihat Feng Jiu dengan kaget. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kamu bukan dari sekte dan juga bukan dari akademi. Kamu juga bukan seorang kultivator iblis atau penjahat, jadi bagaimana kamu bisa masuk? Feng Jiu menggosok dagunya dan memikirkannya sejenak sebelum dia melirik dua orang itu dan berkata, "Aku akan memberitahu kalian kebenaran. Sejatinya, aku adalah seorang murid dari Akademi Awan Bintang, tetapi karena secara tidak sengaja aku telah menyakiti seseorang, aku diserang secara tiba-tiba dan pingsan sebelum dilemparkan ke tempat ini. Itulah sebabnya aku bahkan tidak tahu di mana aku berada sama sekali." "Kamu adalah murid Akademi Awan Berbintang?" Pemuda yang sedikit kurus itu bertanya dengan wajah berkerut karena curiga. "Lalu kenapa kamu tidak mengenakan seragam Akademi Awan Berbintang?" Feng Jiu memutar matanya dan kemudian berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya. "Sudah kubilang aku pingsan dan dibuang ke sini. Bagaimana mungkin aku bisa mengenakan seragamku?" Kedua pemuda itu juga tidak begitu paham tentang bagaimana keadaan sebenarnya di dalam Akademi Awan Berbintang, tapi setelah mendengar dia mengatakan itu, mereka berasumsi bahwa arai batas yang dipasang di tempat ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ditembus oleh orang luar. Mereka mulai percaya bahwa situasi pasti seperti yang dikatakan pemuda itu, bahwa dia telah menyinggung seseorang dan akhirnya dijebloskan ke sini. Oleh karena itu, kedua pemuda itu kemudian saling bertukar pandang, memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh. Si gendut itu memandang ke arah Feng Jiu dan kemudian berkata, "Untuk keluar dari sini, kita perlu mengumpulkan 1000 poin pengalaman. Melihat keadaanmu saat ini, aku kira kamu bahkan tidak memiliki lencana giok pengalamanmu." Feng Jiu meraba-raba dengan membabi buta di sini karena dia benar-benar tidak tahu apapun tentang sekte atau akademi ini dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah mendengar si gendut mengatakan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana cara mengumpulkan poin? Dan apa yang diterima dengan lencana pengalaman giok? Setelah mendengar Feng Jiu menanyakan hal itu, sudut mulut kedua pemuda itu bergerak-gerak saat mereka melihat ke arah pemuda itu. Mendengar pertanyaan Feng Jiu, sudut mulut kedua pria muda itu bergetar saat mereka memandang pemuda itu. "Aku bilang, Tuan, kau bahkan tidak tahu tentang ini. Mungkinkah kau anggota seragam hijau, yang merupakan peringkat terendah di Akademi Awan Bintang?" Feng Jiu tertawa malu-malu dan berkata, "Bisakah kedua kakak laki-laki memberitahuku tentang hal itu?" Lencana giok pengalaman secara pribadi dilengkapi dengan kognisi ilahi oleh Pendeta Abadi Cimu, Kepala Sekolah Akademi Awan Berbintang. Kita hanya perlu meneteskan darah kita ke dalam lencana giok dan binatang iblis atau kultivator iblis dan penjahat manapun yang kita bunuh di sini akan semua dicatat dalam lencana giok pengalaman kita sendiri. Setelah 1000 poin pengalaman terisi, itu akan menjadi akhir dari pelatihan ketat kita atau kita harus tetap di sini, tidak bisa keluar. Berbicara tentang hal itu, pemuda gendut itu berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Tetapi membunuh iblis tingkat pertama dan kedua hanya menghasilkan 10 poin pengalaman sedangkan tingkat 3 dan 4 akan memberikan 30 poin pengalaman. Tapi kekuatan pertempuran binatang iblis di tingkat 3 dan 4 sudah hampir setara dengan kekuatan master bela diri manusia level 6 atau 7. Berdasarkan itu, penguatan berapa banyak yang harus kita bunuh sebelum kita dapat mengumpulkan 1000 poin pengalaman?" Feng Jiu mendengarkan dengan saksama, tampak terkejut sesaat, dan terkejut saat sebelum dia bertanya. "Kalau begitu, apakah tidak ada binatang iblis dengan poin pengalaman yang lebih tinggi?" "Ho, lihat di sini. Kami punya pendatang baru di sini." Pemuda gendut itu mengeluh sambil menyikut teman-temannya dengan sikunya, dan wajah mereka berdua melebar. "Pemula." Feng Jiu mengangkat alisnya,
berpikir dalam hati. Dia memang seorang pemula yang baru saja menginjakkan kaki di sini. Semua hal ini tentang Sekte dan Akademi Negeri Galop Hijau, sepertinya dia harus mencari tahu lebih banyak tentang mereka ketika dia kembali. Izinkan aku memberitahumu saudara, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu dengan binatang iblis tingkat 5 ke atas atau kultivator iblis tingkat master roh besar, atau yang kamu temukan hanyalah kematian dan tidak ada gunanya, bahkan berbicara tentang poin pengalaman. Dan masih banyak lagi. Poin pengalaman tidak dapat diambil dengan paksa. Hal-hal yang dapat diambil adalah barang berharga dari binatang iblis setelah mereka dibunuh. Mendengar hal itu, Feng Jiu kemudian bertanya. Binatang iblis di level atas 5 dan menguasai iblis level master roh besar akan memberikan berapa banyak poin pengalaman? 100 poin pengalaman. Tapi izinkan aku memberitahumu sekarang, saat kamu bertemu mereka, adalah lari. Jangan temui mereka secara langsung. Lihat kami, bahkan dua master jiwa di tingkat puncak telah dipaksa melakukan hal seperti itu, kesulitannya dan kamu tahu bahwa tempat ini bukan sekadar tempat bermain anak-anak. Kata pemuda gendut itu sambil mengeluarkan lencana giok putih untuk diberikan kepada Feng Jiu. Kamu bisa memiliki ini. Ini adalah sepotong yang aku minta kepada Master Agung kami begitu lama sebelum aku bisa menyimpannya bersamaku. Sekarang aku kehilangan milikku. Menerima lencana giok putih tersebut, Feng Jiu tersenyum dan berkata, terima kasih. Aku belum bertanya, bagaimana seharusnya aku memanggil kedua kakak di sini. Hahaha, kita sudah ngobrol begitu lama dan kita belum saling kenalan. Aku adalah Kai Yong, julukannya si gendut. Kamu bisa panggil aku si gendut saja, kata si gendut dengan senyum yang membuat matanya berkerut. Nama keluargaku Chen, namaku Sue Hai, sama seperti si gendut di sekte yang sama. Pemuda yang sedikit lebih kurus lalu berkata. Sedangkan aku, hehehe. Matanya muncul saat dia tersenyum, muncul pada dua pemuda di mana dia kemudian berkata. Aku dipanggil Feng Jiu, dan kamu bisa memanggilku sembilan kecil. Hahaha, aku tidak menyangka kalian akan bermalas-malasan di sini seperti ini. Kalian semua hanya sekedar santai saja kan? Sebuah suara menyeramkan mencapai telinga mereka, membuat gendut dan Chen Sue Hai takut untuk melompat ke udara. Sialan kamu, Li, itu kamu lagi. Selain kemarahan di wajah mereka berdua, ada juga sedikit kekhawatiran. Feng Jiu berbalik untuk melihat, dan melihat ada 4 pria dan 1 wanita, semuanya mengenakan jubah putih yang dibuat secara seragam khusus. Pemimpin laki-laki di antara mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun dan kekuatannya telah mencapai tingkat keahlian tahap kedua Master Jiwa Agung. Adapun 3 orang lainnya di belakangnya, kekuatan mereka juga berada di tingkat puncak Master Jiwa. Perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan gendut dan Chen Sue Hai terlihat jelas. Tidak heran mereka berdua akan begitu bingung melihat sekelompok orang ini. Mata pemimpin yang panjang dan sipit itu dibangunkan karena kejam saat dia menatap mereka bertiga. Tatapannya sekilas-sekilas pada Feng Jiu yang berpakaian merah, dan melihat bahwa dia tampak kotor dan berantakan. Dengan salep hitam dan hijau dioleskan di wajahnya, dia agak bingung dari sekte mana pemuda ini berasal. Tetapi karena dia tampaknya tidak terlalu kuat, dia memutuskan untuk tidak memedulikan pemuda itu. Aku tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini. Pria itu berkata dengan tangan disilangkan di depan dada, mengulanginya menatap gendut dan Chen Sue Hai dengan penuh perhatian. Melihat wajah mereka sedikit menjadi pucat dan teror di mata mereka tidak tersamarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyuman yang sangat menyeramkan. Sepertinya kalian sudah menyadari bahwa kali ini kalian tidak bisa melarikan diri. Memang benar, hanya dengan kekuatan kalian berdua di level puncak seorang Master Roh, bagaimana bisa berharap menjadi tandingan kami? Jika kamu membiarkan kami pergi dari sini, kami dapat memberikan semua yang kami miliki, dan kami menjamin bahwa kami tidak akan mengatakan kata pun tentang hal ini kepada siapapun. Kata Chen Sue Hai dengan ketenangan yang dipaksakan. Hahaha. Beberapa dari mereka tertawa bahak dan seorang gadis dengan sosok menggerahkan di antara mereka melirik kedua pemuda itu dan berkata. Setelah kami membunuhmu, semua yang ada di tubuhmu akan tetap menjadi milik kami dan terlebih lagi, hanya orang mati yang tidak membawa cerita. Hahaha. Itu benar, itu benar. Pemimpin itu kemudian mengulurkan tangannya, untuk memeluk wanita itu ke dalam pelukannya sambil menatap kedua pria yang wajahnya berubah warna menjadi jelek. Matanya kemudian berkedip dengan kilatan gelap sebelum dia berkata, tapi, aku masih bisa menawarkan kalian jalan keluar. Suaranya berhenti sejenak, ketika dia melihat kedua pemuda itu melihatnya dengan penuh harap.
Dia kemudian tersenyum jahat sambil berkata, "Jika salah satu dari kalian membunuh yang lain, maka, aku bisa membiarkan yang masih hidup pergi, dan tidak akan mengejarnya lagi. Bagaimana pendapatmu tentang itu?" Ketika Feng Jiu yang berada di samping mendengar hal itu, alisnya terangkat sedikit dan menatap sekilas sosok jahat itu sebelum berbalik untuk melihat ke arah si gendut dan Chen Suehai. Dia sendiri penasaran ingin tahu bagaimana keduanya akan memilih dalam keadaan seperti itu. "Jangan pernah berpikir untuk membuat perpecahan di antara kami. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan." Si gendut meraung marah, kedua tangannya yang erat terkepal memancarkan energi spiritual dari dalam tubuhnya. Meskipun dia jelas tahu dia tidak akan menang, dia masih akan bertarung. Namun, kata-kata pria jahat itu telah menimbulkan riak di hati Chen Suehai. Mungkin dia tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati, jadi dia mengangkat tangannya ke pinggul saat dia berjuang dengan dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Dia memandang pria bernama Li dan matanya bertemu dengan mata Li yang memberi semangat. Dia kemudian mengatupkan rahangnya dan melalui gigi yang terkatup rapat dia berteriak, "Gendut, aku mengecewakanmu." Pada saat suara itu terdengar, dia mengeluarkan belati di pinggulnya dan menusuknya dengan kejam ke arah punggung sisi gendut yang sedang berpaling untuk mengatakan sesuatu kepada Feng Jiu. "Aar!" Teriakan kaget keluar dari mulut si gendut. Dia ditarik oleh Feng Jiu dan seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan saat dia jatuh ke depan, hingga jatuh ke tanah. Adegan itu tidak hanya membuat gendut terkejut sampai dia terdiam, bahkan Chen Suehai yang telah mendorong keluar dengan pedang lipatnya terkejut. Dia menatap dengan keterkejutan pada Feng Jiu yang berpakaian merah di depannya dan bibirnya kaku. Dia menggigit erat giginya dan dengan mengibaskan pedang lipatnya, dia melompat maju sekali lagi untuk menusuk gemuk yang sudah terjatuh ke tanah. Melihat itu, Feng Jiu mengangkat kening dan sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata, "Bahkan jika kamu membunuh si gendut, mereka tidak akan melepaskanmu." Si gendut sudah sadar kembali saat itu. Melihat rekannya memegang belati dan menusukkannya ke arahnya, menunjukkan kesedihan dan kekecewaan. "Ah hai, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Meski marah dan duduk di tanah, dia mengangkat satu kakinya untuk menendang. Kaki tendangan itu dipenuhi dengan kekuatan roh yang membuat Chen Suehai mundur beberapa langkah. Setelah berturut-turut gagal membunuh si gendut 2 kali, rasa malu Chen Suehai berubah menjadi kemarahan saat dia berbalik untuk menatap Feng Jiu. Rupanya dia kehilangan akal sehatnya, dia meraung keras sambil melompat lurus ke arah Feng Jiu yang berdiri di sana dengan tangan terlipat di seolah-olah dada olah semua ini tidak ada di sana dengan dia. "Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu." Ekspresi beberapa orang di sisi lain adalah orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan hebat dan ketika si gendut melihat Chen Suehai menerjang, dia sangat terkejut ketika dia dengan cepat bangkit berdiri dan berteriak, "Ah hai, hentikan." Feng Jiu itu seorang pemula yang baru saja memulai. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan master roh tingkat puncak seperti Ah Hai? Memikirkan hal itu, dia baru saja berpikir untuk melompat ke depan untuk menghentikan ketika adegan yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Feng Jiu mengangkat alisnya saat dia melirik dengan senyum yang tak terlihat pada Chen Suehai yang berubah dari rasa terhina menjadi marah. Melihat belati yang diselimuti kekuatan roh ditusukkan langsung ke arahnya, dia tidak mengelak atau menghindarinya sama sekali tetapi hanya berdiri di sana. Saat belati itu jatuh dengan kejam ke bawah, dia terlihat hanya mengangkat tangan dengan ringan, untuk mencengkeram lengan lawan dan menariknya ke bawah. Ark! Terdengar helaan napas yang diikuti dengan rasa sakit, merobek udara dan mencapai telinga orang-orang di sana. Napas tertahan diikuti dengan teriakan kesakitan terdengar, merobek udara dan mencapai telinga orang-orang di sana. Suara retakan tajam tulang yang patah dan melihat Chen Suehai berdiri di atas ujung kaki dengan tubuhnya condong ke satu sisi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya membuat semua orang berbalik menatap pemuda berpakaian merah dengan keterkejutan dan kekaguman. Ketika mata mereka bertemu dengan ketidakpedulian tak acuh yang dipenuhi dengan pembunuhan mengerikan yang mendasarinya, teror melonjak ke dalam hati mereka ketika es yang menusuk jantung melonjak dari dasar kaki mereka ke jantung mereka, menyebabkan getaran menjalar ke seluruh tubuh mereka. "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Nada dan kata-kata Feng Jiu yang acuh tak acuh dengan dingin ketika mewujudkannya yang setengah menyempit dimulai pada wajah pemuda yang berkerut. "Ketahuilah, meskipun aku seorang pemula yang baru memulai, tapi, ingin membunuhku tetap bukanlah tugas yang mudah. Anak baru." Bibir orang-orang yang berdiri di samping menegang saat mereka melangkah mundur perlahan, mata mereka memperhatikan pemuda berpakaian merah sambil waspada berpikir pada diri mereka sendiri.
Pemula yang mampu menahan Master Roh tingkat puncak hanya dengan satu tangan. Kalian pasti bercanda, kalau itu pemula, mereka akan segera menggoroknya sendiri. Chen Suehai berkubang di bawah rasa sakit yang luar biasa. Dia ingin berjuang dengan bebas tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman pemuda itu, sampai-sampai saat dia bergerak, tulang di lengannya akan semakin copot, menyebabkan dia semakin patah dan berkeringat dingin. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Pemuda itu mampu mengikuti mereka tanpa henti mengejar mereka untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang pemula? Bisa jadi kekuatannya jauh di atas mereka. Itu benar. Pada saat itu, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Saat itu, dia sangat menyesali perbuatannya. Mungkin, jika dia tidak melakukan ini, para pemuda mungkin akan memberikan bantuan kepada mereka pada saat paling kritis. Tapi sekarang, Jiu kecil, aku sudah menyadari kesalahanku. Bisakah kamu melepaskanku kali ini? Aku sedang kebingungan dan itu hanya kesalahan penilaian pada saat itu, bisakah kamu memaafkanku? Dia menahan rasa sakit yang menusuk lengannya saat dia dengan cepat memohon, dan kemudian beralih ke si gendut yang sama terkejutnya. Gendut, gendut, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya bingung tadi. Gendut, bantu aku memohon belas kasihan ya. Si gendut mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan dia baru saja akan berbicara ketika dia mendengar suara dingin Feng Jiu terdengar. Terhadap orang-orang yang ingin membunuhku, aku tidak menunjukkan belas kasihan. Saat suara itu terdengar, dada semua orang tiba-tiba terasa sesak ketika mereka melihat sosok berpakaian merah menggerakkan tangannya dengan teknik aneh di leher Chen Suehai, dan suara retakan yang tajam terdengar, menghancurkan nyawanya. Melihat Chen Suehai jatuh ke tanah tanpa bisa berteriak sama sekali, si gendut menelan ludah, wajahnya ketakutan. Ini orang yang katanya pemula. Dia jelas-jelas ahli dalam hal ini. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu hampir saja ingin meluncurkan kaki mereka untuk melarikan diri ketika mereka mendengar suara malas pemuda berpakaian merah itu melayang ke arah mereka, terasa penuh dengan ancaman. Ingin pergi. Langkah-langkah kelompok itu goyah, ekspresi wajah mereka membeku. Mungkin keganasan yang tegas dari pemuda berpakaian merah telah membuat mereka ketakutan, atau mungkin karena kekuatan dalam dirinya yang dalam dan sulit ditebak yang telah mengguncang mereka, tetapi itu membuat mereka semua enggan membuat musuh dengan pemuda itu. Karena naluri mereka memberitahu mereka, jika mereka menjadi musuh dari pemuda berpakaian merah, mereka pasti akan mati dengan cara yang mengerikan. Si gendut masih terdiam, tidak mampu bereaksi terhadap perubahan skenario yang tiba-tiba dan sangat mendadak ini. Bukankah seharusnya mereka segera memikirkan cara untuk melarikan diri demi hidup mereka? Bagaimana bisa pihak lain malah berpikir untuk melarikan diri? Harus diketahui bahwa selain beberapa Master Roh tingkat puncak di antara mereka, ada juga seorang yang telah mencapai Master Roh penyelesaian besar. Pikirannya masih berputar-putar, tetapi telinganya tetap berputar-putar pada Feng Jiu, berusaha melihat melalui memutarnya. Namun dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat tingkat melemahnya dan yang mereka semua tahu hanyalah apa yang telah diungkapkan oleh pemuda itu, yaitu apa yang dia ingin membiarkan mereka melihat. Pada saat itu, ketika dia melihat aura jahat dan berbahaya di tubuh Feng Jiu, dia kemudian menyadari bahwa pemuda ini memang yang paling menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Kultivator bernama Li pada saat itu tidak memiliki niat jahat apapun, wajahnya hanya menunjukkan kewaspadaan. Mendengar itu, Feng Jiu bertanya-tanya dan kemudian tertawa sinis, tentu saja untuk merampokmu. Cepat serahkan segala sesuatu yang berharga atau tuan muda ini tidak akan sungkan untuk membunuhmu terlebih dahulu sebelum menjarah. Lagi pula, setelah seseorang meninggal, barang-barang mereka akan menjadi tanpa pemilik. Sudut mulut mereka menegang saat mendengarnya. Mereka telah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya dan mereka sekarang mendengarkan keluar dari mulut pemuda ini. Pembalikan roda keberuntungan yang tiba-tiba ini terjadi terlalu cepat bukan? Senior Li, apakah tidak ada kepastian kita akan menang jika kita semua melawannya pada saat yang sama? Salah satu dari kultivator yang merasa sangat teraniaya bertanya dengan suara berbisik, pandangannya menatap lurus pada pemuda yang wajahnya membuat orang ingin memukulnya sebelumnya. Kekuatan lawan terlalu dalam untuk dipahami dan hanya berdasarkan pada kecepatan dia meremas tenggorokan Chen Suehai, dan hanya menggunakan satu tangan, jelas bahwa baik kamu maupun aku tidak akan mampu bersaing dengan itu. Jika kita bentrok dengannya, kita mungkin akan kehilangan nyawa kita.
Pria bernama Li mengerutkan kening sambil menatap Feng Jiu dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, aku bersedia memberikan semua harta yang kami peroleh sepanjang perjalanan kami melintas, tapi aku harap kamu menepati janjimu, dan jangan lagi menganiaya kami setelah kamu menerima barang-barang kami. Itu tergantung pada seberapa tulus hal-hal yang kamu sampaikan." Mendengar itu, pria bernama Li itu menggertakkan gigi lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Keluarkan semua barangmu." Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengambil semua kulit dan bulu binatang iblis yang dia buru dalam perjalanan ini bersama dengan beberapa tanduk dan kula binatang yang bermanfaat, untuk meletakkannya di tanah. Ketika orang-orang di belakangnya melihat hal itu, meski tidak mau, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan segalanya, menjatuhkan mereka ke tanah satu persatu. Si gendut yang berdiri di satu sisi memandangi benda-benda yang tergeletak di tanah dan setelah beberapa saat, dia berteriak. Li masih belum menyerahkan kristal binatang buas. Itulah yang benar-benar berharga. Ketika Li mendengarnya, wajahnya langsung menjadi gelap dan matanya jahat ketika dia menatap ke arah si gendut. Pada akhirnya, di bawah tatapan Feng Jiu yang ditulis dengan kegembiraan samar yang tak terlihat, hati Li hampir hancur saat dia mengeluarkan dua kristal binatang buas dan meletakkannya di tanah. Semuanya ada di sini. Melihat semuanya beres, Feng Jiu menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua boleh pergi sekarang." Beberapa dari mereka menumpuk-tumpukan benda di tanah dengan penuh keengganan dan kemudian memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan untuk meninggalkan tempat itu dengan kecepatan rendah. Sampai mereka semua pergi, si gendut kemudian melirik harta karun di tanah. Dia dipenuhi kegembiraan saat dia melihat ke arah Feng Jiu dan berkata, "Jiu kecil, kamu sudah." Kata-katanya baru saja keluar dari mulut dan dia langsung disela. "Wah, aku hampir ketakutan setengah mati." Kaki Feng Jiu lemas dan dia terjatuh kembali dan duduk di tanah sambil menamparkan dadanya, tampak seperti dia diliputi ketakutan. Melihat pemandangan itu, sudut mulut si gendut berkedut dan dia bertanya, "Kamu tidak mungkin hanya menakut-nakuti mereka kan?" Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia masih belum benar-benar percaya bahwa kultivasi pemuda ini benar-benar bisa lebih kuat dari pria Li itu, karena pria itu adalah seorang yang menguasai kelas Master Roh Besar. Bahkan jika dia tidak bisa melihat melalui kultivasi anak itu, tetapi mengembangkannya hingga batasnya dan anak itu hanya bisa menjadi Master Roh di tingkat puncak yang sedikit lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menegakkannya, maka dia tidak akan terlalu ketakutan hingga kekuatan terkuras dari kakinya hingga jatuh tersungkur ke tanah kan. Feng Jiu membuat isyarat diam dan menoleh untuk melihat sekeliling sebelum dia mengambil dua kristal roh untuk melihatnya. Ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Tidak semua binatang iblis memilikinya di tubuh mereka. Dia bermain-main dengan dua kristal binatang buas dan kemudian menyimpannya di cincin ruang. Dia kemudian berbalik untuk melihat tumpukan benda di tanah dan dengan sapuan tangan yang besar, dia juga menyimpan semuanya ke dalam cincin ruangan. Melihat semuanya, si gendut memandang anak itu dengan sedikit aneh, berpikir bahwa dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Mengatakan kekuatan lemah, tapi dia menjatuhkan Chen Suehai dalam hitungan detik. Katakanlah kekuatan yang kuat saat itu. Tetapi mengapa tidak ada jejak arogansi dan rasa puas diri yang dimiliki entitas yang kuat kebanyakan? Dia malah merasa agak aneh dan eksentrik. Kamu bisa mendapatkan segalanya di tubuhnya. Feng Jiu memberi isyarat sambil melihat ke tubuh Chen Suehai. "Terima kasih." Si gendut menangkupkan tangannya di atas kepalan tangan sebagai tanda terima kasih dan kemudian mengambil tas itu dari pinggulnya untuk menjauhkannya. Melihat orang mati yang terbaring di sana, hatinya terasa agak berkonflik. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai saudara seperjuangan, dia akan mengalami akhir seperti itu. "Ayo ayo," Feng Jiu berkata sambil menamparkan bahu si gendut. Si gendut sambil menjawab mendalam dan pada akhirnya, dia mengumpulkan bola api di telapak tangan dan membakar tubuhnya menjadi abu sehingga binatang iblis tidak bisa mencabik-cabiknya. Feng Jiu di depan menoleh untuk melihat, sudut mulutnya sedikit melengkung dan matanya bersinar terang, gendut ini cukup jujur dan mulia. Kedua orang itu terus berjalan dan di bawah arah Feng Jiu, si gendut terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak menemukan satupun penghalang yang membuatnya tidak dapat menahan diri tetapi merasa semakin penasaran dengan identitas Feng Jiu. "Jiu kecil, apakah kamu benar-benar murid dari cabang awan berbintang? Apakah aku tidak terlihat seperti itu?" Feng Jiu meliriknya dan bertanya sambil tersenyum. Si gendut menggelengkan kepala. "Tidak, kekuatanmu seharusnya berada di atas kekuatanku, dan tidak kalah dengan Master Roh Agung."
Suaranya kemudian berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata. Meskipun aku belum pernah ke awan berbintang, tapi aku tahu bahwa dengan tingkat kekuatan seperti itu, pasti seseorang akan menjadi salah satu siswa terbaik di awan berbintang. Hehe. Senyumnya melebar, tapi dia tidak mengatakan apapun. Melihat itu, si gendut tahu jawabannya dalam hatinya, mengetahui bahwa anak itu tidak ingin membicarakannya, dan dia tidak menggali lebih lanjut. Hingga, aura yang kuat tiba-tiba melonjak ke arah mereka dari depan dan mereka berdua dengan cepat mundur ke belakang sebelum menghentikan langkah mereka. Hoa, sungguh riak kekuatan roh yang sangat kuat. Melihat riak kekuatan roh dan ki pedang di udara, si gendut berseru dan kemudian berpikir keras sebelum melanjutkan dengan mengatakan. Para murid dan siswa yang datang ke sini untuk menjalani pelatihan ketat tidak mungkin memiliki kekuatan roh seperti itu. Tingkat kekuatan, aku kira itu pasti penjahat atau kultivator iblis. Feng Jiu menatap aura di udara, matanya sedikit bertanya saat dia berkata. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke depan dan melihat. Setelah mengatakan itu, sosok berpakaian merah itu melompat ke depan, begitu cepat sehingga si gendut bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Hahaha, mereka semua dari sekte-sekte dan Akademi Awan Bintang pasti buta. Mereka sebenarnya keliru mengira pelindung kiri yang paling terkenal dari Istana Surga Tertinggi, Xiang Hua, sebagai seorang penjahat yang kekuatannya hanya pada tingkat penguasa roh dan mengirimnya ke sini. Sekitar 7 atau 8 kultivator iblis berkerumun di sekitar seorang pria parubaya dengan janggut yang sangat acak-acakan dan tertawa terbahak-bahak. Tapi mereka juga benar. Xiang Hua saat ini, sudah tidak ada perbedaannya dengan orang cacat, jika tidak, kami tidak mungkin bisa bertemu denganmu di sini. Hahaha. Di dalam bayang-bayang, setelah mendengar kata-kata kultivator iblis itu, kilatan cahaya bersinar di mata Feng Jiu. Istana Surga Tertinggi. Pelindung kiri. Melihatnya kemudian beralih ke sosok pria parubaya. Melihat pakaiannya robek dan compang camping, rambut berantakan, dan janggutnya sangat kotor dan kusut sehingga tidak ada bedanya dengan seorang gelandangan, dia kemudian menyelidiki kekuatannya, dan menemukan bahwa dia memang hanya ada pada tingkat Master Roh. Tapi setelah mendengar kata para kultivator iblis, sepertinya awalnya bukan hanya itu. Istana Surga Tertinggi. Benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang akan dapat bertemu seseorang dari Istana Surga Tertinggi di tempat seperti ini. Di antara 7 atau 8 kultivator iblis, 3 di antaranya sudah berada di Master Roh Besar tingkat kedua. Feng Jiu agak penasaran apakah Xiang Hua bisa selamat dari situasi ini. Dan pada saat itu, pemimpin para kultivator iblis berteriak dengan tajam dan yang lainnya segera melompat untuk menyerang Xiang Hua di tengah. Ujung pedang tajam di tangan mereka menembakkan aura kekuatan roh yang kuat, memenuhi udara di sekitarnya. Ki pedang melesat cepat, meninggalkan bekas tebasan yang tertancap jauh ke dalam tanah. Feng Jiu mengangkangi pohon di belakang untuk menonton, menemukan bahwa keterampilan Xiang Hua kuat dan kokoh. Meskipun kultivasinya hanya seorang master roh, namun dia paling tidak kompeten dalam berburu dengan para kultivator iblis itu. Serangannya sangat ganas dan sangat tepat, sepertinya mampu merenggut nyawa seorang kultivator iblis yang levelnya sama dengannya dalam 3 pukulan. Hanya pada akhirnya ketika dia diserang oleh 3 kultivator iblis Master Roh Besar tingkat kedua pada saat yang sama dia secara bertahap kehilangan keuntungan. Ah! Lengan Xiang Hua ditebas oleh pedang lawan dan darah mengalir keluar membasahi lengannya. Dia tidak memegang pedang dan tidak bisa menangkis serangan seorang kultivator iblis Master Roh Agung, tetapi terdorong mundur langkah demi langkah hingga akhirnya berhasil mengambil pedang dari tanah sebelum dia bisa dengan susah payah menahan mereka. Namun, kenyataannya tingkat kekuatannya jelas terlihat, dan itu 1 lawan 3. Pertempuran yang berkepanjangan hanya akan berarti kekalahan pasti. Melihat Xiang Hua diserang tusukan di bagian kiri dan sayatan di bagian kanan pada saat berikutnya, mata Feng Jiu berkilat saat dia tenggelam dalam pemikiran. Karena dia tidak familiar dengan orang-orang dari Istana Surga Tertinggi, dia tidak tahu seperti apa mereka. Apakah mereka benar-benar penjahat yang hina yang akan melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan? Namun, pikirannya kemudian mengingat kata-kata yang dikatakan guru padanya sebelumnya dan dia menghela nafas ringan dalam hatinya. Melihat 3 kultivator iblis menyerang langsung ke arah Xiang Hua di tengah, jari-jari Feng Jiu berkedip dan 3 jarum perak yang diisi dengan kekuatan internal melesat keluar dari antara jarinya dengan bersiul. Ketiga pria itu mendengus dan tubuh mereka langsung kaku, tidak bisa mengayunkan pedang yang mereka pegang tinggi. Mereka merasakan rasa mati rasa dan sakit menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun,
di mana pedang yang mereka pegang dalam genggaman tangan mereka kemudian jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Dan melihat adegan itu di depannya, mata Xiang Hua menyempit, matanya berkilat dengan sinar gelap saat pedang yang digenggam di tangannya menyapu dalam lengkungan kabur di sepanjang tenggorokan ketiga pria itu. Darah merah menyembur, nyawa mereka diambil dengan satu tebasan. Setelah membunuh kultivator iblis, Xiang Hua berbalik untuk melihat sosok berpakaian merah yang menunggangi pohon dan mengangkat tangan untuk menangkupkan telapak tangannya saat dia membungkuk, "Terima kasih." Begitu suaranya terdengar, dia berbalik dan pergi. Alis Feng Jiu terangkat melihat itu. Tunggu sebentar. Alis Xiang Hua berkerut, pandangannya tajam saat dia menatap arah Feng Jiu, diam-diam bertanya. "Kamu adalah pelindung kiri istana surga tertinggi." "Benar, kamu adalah penjahat." Mendengar itu, dia berkata dengan tawa cemoohan, "Penjahat. Dan berapa banyak di antara sekte-sekte ortodoks yang belum membunuh orang? Beberapa dari mereka bersalah melakukan kejahatan yang lebih besar daripada kami." Feng Jiu mengangguk setuju dan bertanya, "Bagaimana kamu masuk ke sini?" Dia hanya cukup penasaran. Tangan Xiang Hua mengencang dengan erat. "Apa hubungannya itu denganmu? Paling tidak, aku telah menyelamatkan nyawamu." Feng Jiu berkata dengan malas dengan lengan terlipat di dadanya. Xiang Hua diam sejenak sebelum dia menjawab. "Hanya untuk satu eliksir pembangunan fondasi, dan aku dikhianati. Hehehe, aku tidak akan menyangka bahwa kamu cukup berharga melihat kamu." Eliksir pembangunan fondasi, sebenarnya adalah eliksir ajaib yang sulit diperoleh dengan gunung emas. Bagi seorang Master Roh Agung untuk maju menjadi kultivator fondasi, eliksir pembangunan fondasi diperlukan. Wajah Xiang Hua tampak gelap saat dia melirik Feng Jiu, sebelum melangkah pergi. Dan kali ini, Feng Jiu tidak berteriak untuk berhenti, tetapi hanya melihatnya melangkah pergi, lalu setelah beberapa saat, dia menghilang ke dalam hutan. Jiu kecil, karena dia telah menunggu cukup lama di sana, dan dia tidak lagi mendengarkannya, si gendut kemudian memutuskan untuk masuk untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat zombie para kultivator iblis di tanah, dia agak terkejut ketika dia bertanya. "Kamu membunuh mereka?" "Tidak, orang yang membunuh mereka telah pergi." Feng Jiu berkata sambil mengangkat bahunya. Melihat jubah salah satu kultivator iblis tampak agak membengkak, dia tidak mau maju untuk melihatnya. Dia menemukan bahwa benda yang tersembunyi di balik jubahnya bukanlah benda lain, melainkan telur yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Telur jenis apa ini? Bahkan ada tanda di atasnya. Dia mengamatinya dengan cermat, tetapi tidak dapat memahami apapun tentangnya. Si gendut melihatnya untuk dilihat dan kemudian berkata, "Ini adalah telur binatang iblis." Sebenarnya, mengapa ada telur binatang iblis? Dan pada saat itu, terdengar suara gemerisik. Kedua orang itu menoleh untuk melihat sekeliling mereka dan ketika melihat mereka bertemu dengan ular piton raksasa yang panjangnya hampir 6 meter, bahkan wajah Feng Jiu pun terkejut dan waspada. "Ark, itu adalah piton besar kelas 7. Cepat, lari." Saat suaranya jatuh, dia mengangkat kakinya dan berlari. Tapi dia telah berlari sejauh 20 meter ketika dia melihat si gendut masih berdiri di sana sambil membawa telur dan dia berteriak. "Gendut, cepat, cepat lari. Aku tidak bisa bergerak." Mendengar suaranya yang terinspirasi dengan isak tangis, Feng Jiu kemudian menyadari bahwa seluruh tubuhnya gemetar, kakinya gemetar hebat seperti apapun, dan dia hanya berdiri di sana untuk melihat ular besar itu sampai ke depan. "Brengsek!" Feng Jiu mengutuk dengan suara rendah. Dia mengira orang itu punya nyali. Siapa sangka dia akan begitu diliputi ketakutan hingga gemetar tak terkendali saat melihat seekor piton besar kelas 7, bahkan tidak mampu melarikan diri darinya. Melihat ular piton itu menjulurkan rahangnya dan menerjang ke arahnya, Feng Jiu menggertakkan gigi dan memanggil kekuatan mistik di dalam dirinya untuk melompat ke depan dan menyeret si gendut di sampingnya saat dia berlari. Namun, itu adalah piton besar kelas 7 dan kecepatannya setara dengan seorang master di tahap inti emas. Jika hanya Feng Jiu saja, itu akan baik-baik saja, tapi dia harus menyeret seorang si gendut di belakangnya, yang sangat memperlambat kecepatannya. "Ho, ular itu, menyusul kita." Si gendut mulai berteriak ketakutan. Setiap kali ular itu menggulung dirinya untuk melompat maju, mulutnya yang besar dan terbuka akan meluncur langsung ke arahnya, hampir-hampir melewatinya setiap kali meluncur, membuatnya sangat ketakutan sehingga tubuhnya menjadi lemas, keringat dingin mengucur dari tubuhnya. Jika bukan karena Feng Jiu yang mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya saat dia berlari, dia bisa saja sudah menjadi camilan ular piton raksasa itu. Tubuh ular itu menyentuh tanah,
membuat suara gemuruh yang keras dan menyebabkan tanah bergetar dan gemetar. Aura menindas dari binatang iblis kelas 7 itu sepenuhnya dilepaskan, dan binatang iblis kelas lebih rendah di sekitarnya berlarian menghindar. Wajah beberapa murid dari sekte-sekte yang berbeda dan murid dari awan bintang segera berubah ketika mereka mendengar keributan yang keras. Dengan keributan sebesar ini, mungkin itu ular iblis kelas ke-7, Piton Kaisar Suci. Sialan, siapa yang berani memanggil Piton Kaisar Suci kelas 7 itu? Itu adalah binatang iblis kelas 7 dengan kekuatan yang setara dengan kekuatan Master Inti Emas. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Orang-orang yang mendengarkannya semuanya berusaha menjauh, takut mereka akan bertemu dengan Piton Kaisar Suci kelas 7. Dan di sisi lain, Feng Jiu dan si gendut yang dikejar oleh Piton Kaisar Suci berada dalam situasi yang agak buruk. Suara robekan pakaian terdengar dan kain di lengan terkoyak menjadi potongan besar, menampilkan daging putih di bawahnya, membuat jantungnya mengerut dan melompat ketika dia menelan ludah dan berteriak. Jiu kecil, kakak Jiu, Tuan Jiu, lebih cepat, lari lebih cepat. Sedikit lebih lambat, dan pantat penuh lemak di belakangnya akan terkoyak. Feng Jiu menjadi sangat lelah karena menyeret si gendut ke belakangnya saat dia berlari. Sambil berlari, dia berteriak, "Gendut, cepat lempar telur itu untuk mengembalikannya ke ular piton itu. Cepat!" Karena ular piton mengejar mereka sejauh ini dalam waktu yang lama, seseorang bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa letak masalahnya terletak pada telur yang digenggam oleh si gendut. Oh, baiklah. Si gendut menjawab dengan panik, sambil dengan cepat melemparkan telur yang dipegangnya ke arah ular besar yang sedang mengejar di belakang mereka, sambil berteriak. Ambil kembali. Namun pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya tertegun hingga tak mampu berkata-kata. Feng Jiu hanya mendengar suara retak dan dia memutar kepalanya ke belakang dengan kaget melihat telur hancur berkeping-keping di tanah. Telur ular yang bahkan belum terbentuk embrio sekarang, menjadi sebuah kekacauan berwarna putih dan kuning. Gendut, kamu bodoh. Mereka melihat tubuh ular raksasa itu membeku dalam sekejap, kepalanya menunduk untuk sedikit mengendus telur yang telah pecah. Ia kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang ganas dan buas berubah menjadi merah darah, dan dengan suara swoosh, ia langsung mengejar mereka berdua, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. "Aoh, aku tidak bermasuk melakukan itu." Si gendut tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan. Ular itu membuka rahangnya dan membentak, dan tubuhnya menegang, takut dia akan berbaring dan ditelan langsung ke dalam perutnya. Menyadari bahwa terus berlari seperti ini tidak akan menyelesaikan apapun, Feng Jiu menggertakkan gigi dan menggunakan momentum ke depan untuk melemparkan si gendut lebih jauh ke depan sambil berteriak. "Cepat, lari!" Si gendut bisa merasakan kekuatan angin yang mendorongnya ke depan, menggerakkannya lebih dari 10 meter dalam sekejap. Dia tidak membiarkan dirinya berhenti ketika mendarat, mengangkat kakinya untuk berlari secepat dia bisa, sambil berteriak tanpa menoleh. "Jiu kecil, cepat, lari!" Menatap Feng Jiu di pohon besar di depannya. Si gendut, kecepatannya jauh lebih cepat. Oleh karena itu, dia memanggil kinya dan melesat ke depan dengan cepat, lalu melompat dari tanah untuk turun dari dahan pohon saat dia kelemahan badannya kembali, untuk terbang langsung menuju ular piton besar yang sedang mengejar si gendut. Dia jatuh dari ketinggian di udara dan mendarat di atas tubuh licin ular piton raksasa itu, dan mengeluarkan belatinya, dia menusuk dengan kejam ke bawah. Mata merah darah ular besar itu bersinar dengan kilatan yang buas. Ia menjentikkan tubuh ularnya yang panjang, memutar tubuhnya hingga melonjak ke arah Feng Jiu. Feng Jiu melihat ekor ular itu meluncur ke arahnya dan dia ingin melompat ketika tubuh ular yang ditumpanginya tiba-tiba meluncur, menyebabkan dia terpeleset, dan tubuhnya tersangkut, tubuh ular yang tebal itu melilit erat di sekelilingnya. Ark, seekor ular piton besar sepanjang 6 meter, jenis kekuatan yang dimiliki tubuh ular itu benar-benar sangat kuat. Dengan sedikit pengetatan pada tubuh ular yang melingkari tubuhnya, Feng Jiu segera kehilangan seluruh kekuatannya untuk bergerak, tulang-tulang di seluruh tubuhnya terkompresi, seolah-olah hampir hancur. Perasaan yang sangat menyesakkan itu, dan ketidakberdayaan yang dipenuhi dengan aroma kematian, membuat sadar sekali lagi, bahwa dia masih terlalu lemah. Jiu kecil, si gendut yang berhasil melarikan diri berlari kembali, tangannya dipenuhi api saat dia menyerang ular piton raksasa itu. Ketika ular piton raksasa melihatnya, rasanya seperti baru saja melihat pembunuh yang membunuh anaknya, mata merah darahnya bersinar karena kebiadaban, ia membuka rahangnya lebar-lebar untuk menyerang langsung ke arahnya. Feng Jiu sudah sedikit pusing karena kekurangan oksigen dan dia bisa merasakan keringat dingin mengucur dari tubuhnya.
Namun, ketika dia mendengar suara si gendut, dan melihat bahwa dia melompat ke kiri dan kanan untuk mencoba menarik perhatian ular raksasa itu, dia memaksakan dirinya untuk sadar. Tangannya dan kakinya terikat dan dia tidak bisa menggerakkannya, jadi dia membuka mulutnya dan menggigit tubuh ular itu, dengan setiap kekuatan yang bisa dia panggil. Dia merasakan kehangatan dan bau darah ular yang kental mengisi mulutnya dan dia menelannya langsung, tidak ingin melepaskan gigitannya. Ular piton raksasa itu mendesis kesakitan, mengencangkan lilitan di sekelilingnya dan berusaha meremukkannya sampai mati. Namun, rasa sakit dan darah di tubuhnya melonjak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis marah saat dia mengibaskan ekornya untuk melemparkan Feng Jiu. Feng Jiu bangkit saat masih di udara, mengumpulkan dirinya dengan tubuhnya. Dia mengangkat belati yang bersinar dengan kilatan dingin di tangannya, dan mengarahkannya ke titik vital 7 inci. Bersama dengan momentum saat dia terjatuh, dia menjatuhkan belati itu dengan kejam ke bawah. Kepala ular itu terangkat hingga mendesis kesakitan akibat belati yang ditancapkan ke tubuhnya dan bergerak beberapa kali sebelum jatuh tak bergerak di tanah. Darah ular itu tumpah hingga menyebar di tanah. Feng Jiu menghela nafas lega, merasakan kekuatan terkuras abis saat dia terjatuh, dan duduk di atas tubuh ular itu. Piton raksasa itu adalah binatang siluman kelas 7 dan kulitnya kuat dan keras. Saat dia berusaha membunuh dengan satu serangan itu, serangan dengan belatinya mengharuskan dia mengeluarkan hampir setiap kekuatan mistiknya untuk menembus kulit ular itu dan mencapai titik vital 7 inci yang kritis. Melalui pertempuran ini, dia dengan jelas menyadari kekuatan mengerikan dari seorang master inti emas. Bahwa dia mampu membunuh ular besar kelas 7 ini pada akhirnya hanya karena keberuntungan dan kebetulan belaka. Jika ini adalah pertarungan dengan petarung tahap inti emas, dia akan mendapat masalah bahkan untuk bertahan melewatinya. Ini, sudah mati. Si gendut telah disiram oleh semburan darah dari ular dan dia jatuh ke tanah. Dia menatap ular piton yang besar dan mati itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menepuk dadanya dengan ketakutan sambil berkata, "Astaga. Aku tidak pernah berpikir aku bisa seberani ini. Itu adalah binatang iblis kelas 7. Dan aku benar-benar berlari kembali ke sini." Dan pada saat itu, Feng Jiu yang terdiam sejenak telah menggali kristal binatang buas dari perut ular piton raksasa itu. Dia mengangkat kristal binatang buas untuk melihatnya dan melihat bahwa itu adalah kristal binatang buas dengan atribut angin sebelum dia menyimpannya. Setiap binatang iblis memiliki kualitas binatang yang berbeda-beda dan kristal binatang mereka dapat memberikan atribut yang berbeda kepada para kultivator keabadian sambil meningkatkan kekuatan mereka dan karenanya, mereka sangat berharga. Jiu kecil, tahukah kamu berapa banyak poin pengalaman yang diberikan binatang iblis kelas 7 ini padamu? Si gendut berkata sambil menelan ludah sambil menatap ular piton besar sepanjang 6 meter itu. Berapa banyak? Feng Jiu bertanya. 1000. 1000. Ini adalah binatang iblis kelas 7 yang setara dengan kultivator inti emas, dan dikatakan bahwa hanya ada satu-satunya ular piton raksasa di sini. Guruku bahkan telah mengingatkan kita secara spesifik, bahwa jika kita bertemu dengannya, kita harus segera melarikan diri. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh olehmu. Sambil mengatakan itu, mata si gendut bersinar karena kekagumannya saat dia memandang Feng Jiu. Feng Jiu mengangguk dan menjawab, "Itu hanya kebetulan saja. Aku hampir mati karenanya. Ayo kita keluarkan ular piton yang sangat besar ini. Ini adalah daging binatang siluman kelas 7 dan sangat bergizi bagi para kultivator. Selain itu, kulit ular piton itu akan mendapatkan harga yang bagus jika kita menjualnya karena konon kulit ular piton itu bisa digunakan dalam penempaan artefak." Feng Jiu sedikit menganggukkan kepalanya. Ular piton raksasa itu telah menimbulkan kehebohan besar sebelumnya dan diperkirakan semua kultivator di lapangan pasti menyadari kehadirannya. Hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menyembunyikan ular piton raksasa itu dan segera meninggalkan tempat itu. Jika mereka tidak ingin menarik perhatian orang-orang itu dan mereka menjadi serakah, dia harus terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Oleh karena itu, setelah Feng Jiu menjauh dari ular piton raksasa itu, dia menatap pakaian merahnya yang berlumuran darah dan kerutannya. "Aku tahu ada sumber air di dekat sini. Ayo, aku akan membawamu ke tempat kamu bisa mandi." Dengan satu genggaman tangan yang besar, dia kemudian meletakkan tangannya di bahu Feng Jiu untuk menunjukkan persahabatan persaudaraan yang luar biasa. Tetapi ketika dia melihat dari Feng Jiu yang menatap lurus ke tangannya, si gendut kemudian dengan malu-malu menariknya kembali. "Kalau begitu, aku yang memimpin di depan." "Hehehe," dia berkata sambil tersenyum malu-malu, berjalan ke depan untuk memimpin.
Dan ketika Feng Jiu melihat kaki celana yang robek oleh ular piton besar itu yang mengekspos daging yang putih dan gemuk di bawahnya, dia segera memalingkan matanya dan sudut mulutnya bergerak kecil sambil berpikir dalam hatinya, benar-benar tidak ada rasa estetika sama sekali. Di pikirannya, tiba-tiba dia teringat tentang bahu yang kokoh dan lebar milik Tuan Neraka, dipadukan dengan tubuhnya yang panas dan seksi. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat telinganya mulai terbakar sambil dia mengutuk dalam hati. Sial, kenapa aku bahkan memikirkan tentangnya? Dan pada saat itu, dia tidak tahu bahwa sejak dia diam-diam pergi, Tuan Neraka telah bertindak seolah-olah dia menderita penyakit cinta, pikirannya seringkali sangat terganggu, kadang-kadang ketika mendengarkan laporan bawahannya, pikirannya akan melayang dan tiba-tiba tersenyum aneh, yang hanya membuat Shadow 1 dan Grey Wolf khawatir tanpa henti. Di hutan pelatihan yang ketat, si gendut membawa Feng Jiu ke tempat yang memiliki sumber air, yang sebenarnya hanyalah sungai kecil yang tersembunyi di balik rumpun semak. Jiu kecil, ini dia. Kita bisa segera mandi di sini dan berganti pakaian. Si gendut berkata sambil mulai melepas pakaiannya. Melihat hal itu, Feng Jiu memutar dan berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kamu mandi saja di sini. Aku akan pergi ke hulu." Segera setelah mengatakan itu, dia berjalan ke hulu. Si gendut tertegun sejenak sebelum kemudian mengeluh. "Kamu pergi ke hulu, bukankah itu berarti aku akan membasuh diriku dengan air yang sudah kamu pakai?" "Aku tidak mandi, tapi hanya mencuci muka dan mengganti pakaianku." Feng Jiu menjawab, lalu menoleh ke belakang sekali lagi sambil melirik untuk terus berkata, "Dan kamu tidak boleh mengikutiku." Baiklah." Meski bingung, dia tidak mengikuti, melainkan kembali ke sungai kecil untuk segera mencuci dirinya. Lagi pula, tidak aman berada di tempat seperti itu. Feng Jiu memeriksa aura apapun di daerah sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada siapa-siapa, dia kemudian menanggalkan pakaian merah yang berlumuran darah dan mengganti pakaian bersih sebelum dia kembali ke sungai untuk mengambil air untuk mencuci wajahnya, membersihkan dari salep di atasnya, untuk mengungkapkan sisi aslinya. Dengan menggunakan permukaan air yang sangat jernih sehingga dasar sungai dapat dilihat sebagai cermin, dia dapat melihat pantulan wajah kecantikan tiada taraf, kulit seputih salju yang jernih dan bersinar dengan kilau yang mempesona. Bekas luka yang ada di wajah itu telah hilang sama sekali tanpa bekas sedikit pun, menyebabkan munculnya wajah tanpa celah yang begitu mempesona dan cantik tiada taraf. Orang dalam bayangan kemudian melengkungkan bibirnya dalam senyuman samar, senyuman yang 3 bagian memikat dan 7 bagian keras kepala, melengkapi cemerlang gelap yang jelas dari mata, yang membuat seluruh individu terlihat memiliki aura luar biasa dan aristokratis yang unik. Meskipun Su Ruoyun pernah memiliki wajah Feng Qingge di masa lalu, namun ternyata dia bukanlah orang yang sebenarnya. Meski penampilan mereka sama, sikap dan aura yang mereka bawa tidaklah sama. Dan hal berbeda terjadi pada Feng Jiu. Membawa wajah itu tidak membuat orang merasakan ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian sedikit pun, karena dalam kehidupan masa lalunya, ini adalah wajah aslinya, wajah yang sangat dia kenal. Setelah berganti pakaian berwarna merah bersih dan wajahnya dicuci, dia merasa segar kembali, dan suasana hatinya menjadi lebih ceria juga. Dia mengeluarkan kantong air dari cincin ruang dan mengisinya ketika dia mendengar suara si gendut terdengar dari belakangnya. "Jiu kecil, apakah kamu sudah selesai?" "Aku sudah selesai." Dia menjawab, sambil mengembalikan kantong air ke tempatnya sebelum berdiri untuk kembali melihat ke arah si gendut dan berkata, "Ayo pergi." Pada saat ketika si gendut menyatakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, wajahnya membeku karena terkejut. Kamu adalah Jiu kecil. Mengapa hanya dengan mengganti pakaian dan mencuci wajahnya, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda? Apakah kamu terkejut olehku?" "Hahaha." Feng Jiu tertawa terbahak-bahak sambil melihat si gendut, lalu menggoda dia, "Beginilah seberapa tampan dan berkelasnya aku. Tidak perlu sedih karena iri tidak akan membantumu sama sekali." Mendengar itu, si gendut justru menghela nafas lega dan memukul-mukul dadanya seraya berseru, "Kamu hampir membuatku kaget mati. Aku pikir kamu adalah seorang gadis." Feng Jiu tersenyum licik, merasakan wajahnya sendiri sedikit narsistik sebelum berkata, Cukup banyak orang yang mengatakan itu ketika melihat wajahku." Saat suaranya mereda, dia berbalik untuk melihat si gendut dan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Sekarang aku sudah memiliki cukup poin pengalaman dan bisa keluar dari sini setelah menghancurkan lencana giok. Bagaimana denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Kamu akan meninggalkan tempat ini."
Aku masih punya urusan yang harus diurus dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jawab Feng Jiu sambil mengangguk. Mendengar itu, si gendut memikirkannya sejenak sebelum berkata dengan wajah yang sangat serius, maka sebaiknya kamu pergi dulu. Aku masih belum memiliki cukup poin pengalaman dan meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, aku tidak bisa menghindarinya selamanya atau nanti pasti akan menjadi iblis batinku dalam perjalanan dalam kultivasi abadi. Aku harus mengatasi hal itu di sini dan mengumpulkan cukup poin pengalaman sebelum aku pergi. Mendengar hal itu, Feng Jiu menepuk pundaknya dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah, dan semoga kita bertemu lagi. Kamu juga. Si gendut mengangguk lalu berkata, Jiu kecil, senang sekali bisa bertemu denganmu. Pegang ini. Kamu mungkin bisa menggunakannya. Dia tersenyum pada si gendut, dan melemparkan obat padanya. Apa ini? Si gendut bertanya dengan heran dan saat dia membukanya untuk melihat ke dalam, Feng Jiu telah menghancurkan lencana batu giok putih itu dan sebuah cahaya bersinar dari lencana batu giok itu untuk melingkari seluruh tubuhnya saat benda itu membawanya keluar. Meninggalkan si gendut sendirian di belakang untuk memegang botol obat dengan penuh semangat, matanya membelalak tak percaya. Wow, ini obat kelas 3. Dan Feng Jiu pada saat itu, ketika cahayanya memudar, mendapati dirinya muncul di hamparan tanah yang luas. Begitu dia mendapati dirinya berdiri kokoh, dia melihat beberapa orang lanjut usia datang mengerumuninya dari daerah sekitar, yang memperhatikan saat mereka mengukurnya. Kamu murid dari sekte mana? Keempat orang tua itu masing-masing berasal dari 3 sekte dan Akademi Awan Berbintang dan ketika mereka melihat bahwa seorang murid yang memegang lencana giok tiba-tiba mendapatkan 1000 poin pengalaman sekaligus, mereka tahu bahwa orang itu pasti telah bertemu dengan ular piton raksasa kelas 7. Tapi, di antara murid-murid yang dikirim ke sana untuk pelatihan ketat, kekuatan mereka sama sekali tidak cukup untuk menghadapi ular piton raksasa kelas 7 itu. Jadi, mereka bertanya-tanya siapa yang bisa membunuh ular piton raksasa itu. Dengan kecurigaan di hati, mereka berkumpul di sini untuk menunggu. Akhirnya, ketika orang itu menghancurkan lencana giok dan dikirim ke sini, mereka melihat seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenal muncul di tempat itu. Melihat pemuda itu untuk pertama kalinya, semua tetua tidak bisa menahan diri untuk memberi pujian dalam hati mereka, berpikir, anak muda yang luar biasa. Dengan aura yang keras kepala dan mewah, tampaknya memiliki perilaku ningrat, dan sedikit warna iblis di wajahnya, begitu tampan. Karakter seperti itu, sangat jarang ditemui, bahkan di sekte dan akademi seperti milik mereka. Melihat keempat orang tua itu menatapnya dengan penuh perhatian, Feng Jiu tersenyum dan pandangannya sedikit berubah saat dia berkata, aku, hanya secara tidak sengaja terjerumus masuk ke sana. Dengan guru-guru dari 3 sekte dan Akademi Awan Bintang berkumpul di sini bersama, dia tentu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi salah satu dari orang-orang mereka. Terjerumus. Alis keempat orang tua itu berkerut, lalu berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Bukan hanya batas area tempat pelatihan yang diatur dengan penghalang, tetapi juga arai penghalang. Melihat bahwa pemuda itu hanya seorang kultivator tingkat Master Roh, bagaimana mungkin dia bisa secara tidak sengaja terjerumus ke tempat itu? Apakah itu tidak mungkin? Bukankah aku baru saja keluar dari sana? Feng Jiu berkata, lalu membuka langkahnya ingin pergi. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah ketika warna di wajahnya sedikit berubah, dan dia segera berkeringat dingin. Para tetua sebenarnya ingin menghalangi dia, tetapi tiba-tiba melihat bahwa pemuda itu bereaksi dengan aneh. Mereka saling bertukar pandang, dan akhirnya, orang tua dari Akademi Awan Bintang yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aura intens yang meluap di dalam tubuhnya membuat wajahnya semakin pucat. Aura yang bergegas begitu sembrono di dalam meridiannya membuatnya ingin mengutuk keras. Sialan, ini pasti karena ular piton besar kelas 7 itu. Segera, dia tidak bisa peduli dengan hal lain dan segera duduk dalam posisi setengah teratai untuk mengatur aura yang bersemangat di dalam tubuhnya. Para tetua bisa melihat bahwa aura yang sangat kuat telah bangkit di dalam tubuh pemuda itu, wajahnya berubah dari putih ke merah secara bergantian. Para tetua dari Akademi Awan Bintang mengelus jenggotnya, lalu seolah-olah menyadari sesuatu, dia berkata, aura yang terpancar dari tubuhnya bercampur dengan ki darah ular piton besar, dan aura di dalam tubuhnya sedang marah. Dia pasti menelan darah ular piton besar. Apa? Menelan darah ular piton besar kelas 7? Apakah itu mungkin? Bahkan seorang kultivator fondasi akan mati karena tubuhnya meledak jika tanum darah ular piton besar kelas 7. Pemuda ini hanya seorang kultivator Master Roh pada tingkat awal,
Jika dia benar-benar menelan darah binatang iblis kelas 7 itu, tubuhnya pasti sudah meledak dan dia tidak akan hidup. 3 orang tua lainnya tidak percaya, karena situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.